Lulusan S2 Amerika, adik ipar mendepakku dari perusahaan. Aku memesan tiket liburan, dan keesokan harinya, suamiku menelepon 99 kali. Tolong aku, perusahaan akan bangkrut. Rapat dewan direksi itu berlangsung pada suatu Senin pagi. Ruang rapat penuh sesak dari kepala departemen, kepala akuntan, hingga beberapa pemegang saham terdekat. Adik ipar saya, Dimas Prakoso, seorang magister manajemen yang baru kembali dari Amerika kurang dari 3 bulan lalu, duduk di ujung meja dengan ekspresi percaya diri yang terkesan arogan. Ia berdiri, membuka slide presentasi, dan berkata dengan suara lantang, "Mbak, sebaiknya istirahat saja. Perusahaan ini sekarang butuh pemikiran internasional, bukan lagi cara kerja kuno." Seluruh ruangan hening seketika, hanya menyisakan suara deru AC di langit-langit. Saya duduk di sana, kedua tangan di atas meja, telapak tanganku terasa dingin. Aku tidak menyangka kalimat itu akan keluar dari mulut adik iparku sendiri. Orang yang dulu memanggilku Mbak dengan penuh hormat. Aku menoleh ke arah suamiku, Budi Santoso. Ia duduk di sebelahku, matanya terpaku pada dokumen di hadapannya, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Aku menunggu sebuah pembelaan, sebuah sentuhan lembut di tangan, atau setidaknya tatapan yang menguatkan, tapi tidak ada. Keheningannya terasa lebih menyakitkan daripada penghinaan itu sendiri. Dimas melanjutkan presentasinya tentang rencana restrukturisasi yang telah ia siapkan. Kata demi kata muncul di layar. Efisiensi sumber daya manusia, perubahan alur kerja, merekrut konsultan asing. Lalu, di salah satu slide terakhir, aku melihat namaku dicoret dari bagan organisasi. Posisi direktur operasional saat ini akan dihapuskan karena tidak memenuhi standar kualifikasi internasional. Ia mengucapkan kalimat itu dengan enteng, tapi bagiku, itu adalah tusukan pisau tepat di jantung. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menjaga suaraku agar tetap tenang. Selama 8 tahun terakhir, siapa yang duduk bernegosiasi dengan bank saat perusahaan terlilit utang hampir 40 miliar? Siapa yang turun ke pabrik untuk bicara dengan lebih dari 200 buruh agar mereka tidak mogok? Siapa yang menandatangani setiap kontrak yang menyelamatkan perusahaan ini dari kebangkrutan? Aku tidak mengatakannya untuk mengungkit jasa, aku hanya ingin mengingatkan sebuah fakta. Dimas tersenyum sinis. Senyum yang begitu muda, begitu percaya diri. Pengalaman tidak bisa menggantikan sistem, Mbak. Kalau cara kerjanya kekeluargaan terus, kita tidak akan pernah bisa besar. Kalimat itu seolah menghapus bersih 8 tahunku begadang memeriksa pembukuan, 8 tahunku menahan semua tekanan. Di ujung meja, ibu mertuaku, Ibu Lestari, mengangguk-angguk setuju, tatapannya penuh makna. Beliau tidak banyak bicara, tapi anggukan itu sudah cukup untuk memberitahuku di pihak mana beliau berdiri. Mungkin di matanya, putra bungsunya yang bergelar magister dari Amerika jauh lebih bisa diandalkan daripada menantunya yang hanya lulusan S1 dalam negeri. Budi akhirnya angkat bicara, tapi kata-katanya justru membuatku lebih kecewa. "Kamu istirahat saja dulu untuk sementara, beri Dimas kesempatan. Nanti kalau sudah stabil, kita bicarakan lagi." Suaranya terdengar ringan, seolah ini hanyalah keputusan biasa. Tapi kalimat itulah yang mendorongku keluar dari kursi yang telah kubangun selama hampir 1 dekade. Aku melihat sekeliling ruang rapat, menatap wajah-wajah yang pernah berjuang bersamaku melewati krisis, yang pernah memanggilku ibu atau mbak. Hari ini, mereka semua menunduk, menghindari tatapanku. Aku mengerti. Di posisi mereka, semua orang harus memilih keselamatan diri sendiri. Sebuah berita acara serah terima diletakkan di hadapanku. Aku mengambil pulpen, tanganku tidak gemetar. Sungguh, saat itu aku tidak menangis, juga tidak berdebat. Aku menandatanganinya di tempat, lalu mengucapkan satu kalimat tegas. "Baik, mulai hari ini, saya tidak akan terlibat dalam keputusan apapun di perusahaan ini." Ruangan tetap hening, hanya suara ujung pulpen yang menyentuh kertas yang terdengar jelas. Meninggalkan ruang rapat, aku tidak langsung pulang. Aku menyetir tanpa tujuan mengelilingi kota, melewati jalan yang biasa kulalui saat mengantar para pekerja lembur,
melewati kedai kopi tempat aku dan Budi dulu, sering duduk membahas masa depan perusahaan. Semuanya masih sama, hanya posisiku yang telah berubah. Sore itu, aku memesan tiket ke Bali untuk 1 minggu. Selama 8 tahun terakhir, aku tidak pernah benar-benar memberikan diriku sendiri sebuah liburan. Aku mematikan ponsel, tidak mau menerima panggilan apapun dari kantor. Untuk pertama kalinya, aku memilih untuk pergi daripada tinggal dan membereskan masalah orang lain. Keesokan paginya, begitu pesawat mendarat, aku menyalakan ponsel. Layarnya dipenuhi notifikasi, 99 panggilan tak terjawab dari Budi, puluhan panggilan dari ibu mertua, dan juga dari Dimas. Pesan terakhir dari suamiku hanya satu baris, cepat pulang. Perusahaan akan bangkrut. Aku berdiri di tengah bandara, dikelilingi suara riuh penumpang, tapi hatiku sunyi senyap. Aku menatap layar ponsel itu cukup lama, lalu tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya dalam 8 tahun, aku tidak lagi merasa punya tanggung jawab untuk menyelamatkan mereka. Dan sejak saat itu, aku tahu cerita ini tidak akan berhenti di sini. Tepat saat aku masih berdiri termangu di bandara menatap pesan perusahaan akan bangkrut, di kepalaku tiba-tiba muncul kembali dengan sangat jelas tahun-tahun yang telah lalu. Bukan kenangan samar, melainkan setiap adegan, setiap ucapan, setiap malam di mana aku harus menelan ludah menahan lelah demi menjaga perusahaan itu agar tidak runtuh. Mungkin karena itulah, saat mereka mendepakku, rasa sakitnya bukan hanya karena kehilangan pekerjaan, tapi karena merasa semua pengorbananku dihapus begitu saja seperti debu di atas meja. 10 tahun yang lalu, aku menikah dengan Budi di saat orang luar mengira keluarganya sangat mapan. Rumah megah, perusahaan keluarga dengan pabrik, karyawan, dan truk-truk yang hilir mudik, tapi hanya orang dalam yang tahu bahwa saat itu perusahaan sedang berada di tepi jurang. Ayah mertuaku salah berinvestasi dan modal macet. Stok barang di gudang menumpuk. Utang bank tumpang tindih dengan utang ke pemasok. Ada hari-hari di mana aku datang ke rumah mertua untuk makan malam dan melihat ibu mertuaku hanya duduk termenung di depan foto almarhum kakek, matanya sembab, sementara ayah mertuaku mondar-mandir di halaman, memegang ponsel tapi tidak berani menjawab. Setiap kali telepon berdering, seisi rumah terlonjak kaget. Saat itu, Dimas masih kuliah di luar negeri. Seluruh keluarga menaruh harapan padanya, seolah ia adalah kartu penyelamat di masa depan. Tapi masa depan masih jauh, sementara lubang utang ada di depan mata. Beban itu jatuh di pundak kami berdua, aku dan Budi. Budi saat itu masih muda. Ia pekerja keras, tapi kurang pengalaman menghadapi krisis. Niatnya baik, tapi setiap kali mendengar angka utang, wajahnya langsung pucat. Seringkali malam-malam ia hanya duduk memegangi kepala sambil menghela napas. Aku tidak sanggup, Rin. Aku melihat suamiku dan merasa iba. Tapi iba tidak akan menyelesaikan masalah. Perusahaan tidak bisa hidup dari air mata. Latar belakangku adalah ekonomi, dan setelah lulus aku bekerja di sebuah perusahaan besar, pernah mencapai posisi manajer logistik. Pekerjaanku stabil, gaji dan bonus bagus, jenjang kariernya jelas. Aku pernah berkata pada diriku sendiri, wanita yang sudah menikah pun harus punya jalan kariernya sendiri. Tapi kemudian aku melihat keluarga suamiku di ambang kehilangan segalanya. Dan aku tahu, jika perusahaan ini runtuh, yang hilang bukan hanya uang, tapi juga harga diri dan mata pencaharian ratusan orang yang bekerja di sana. Aku duduk berbicara empat mata dengan Budi di suatu malam, saat ia sedang putus asa di depan tumpukan tagihan. Aku berkata, "Mas, aku akan turun tangan membantumu menyelamatkan perusahaan. Tapi kalau kita melakukannya, kita harus melakukannya dengan benar. Aku tidak mau hanya menambal sulam." Budi menatapku, matanya memerah. Ia hanya bisa berkata satu kalimat, "Aku berutang banyak padamu, Rin." Di hari aku mengajukan pengunduran diri dari kantor lamaku, banyak yang menahanku. Ada yang bahkan berkata terus terang, masuk ke perusahaan keluarga itu sulit, jangan gegabah. Aku hanya tersenyum. Saat itu pikiranku sederhana. Sebagai suami istri, kita harus menanggung beban bersama. Aku tidak menyangka keputusan itu akan memaksaku mengorbankan lebih banyak dari yang kubayangkan. Begitu masuk ke perusahaan keluarga,
Hal pertama yang kulakukan bukanlah berteriak-teriak soal reformasi. Aku duduk dengan setiap kepala departemen untuk memahami data yang sebenarnya. Aku membuka buku besar, menelusuri setiap utang, setiap tumpukan stok, setiap kontrak yang pernah ditandatangani. Semakin aku memeriksa, semakin aku merinding. Ada pengeluaran-pengeluaran yang tidak jelas, ada kontrak-kontrak dengan klausul denda yang mencekik. Terlambat mengirim barang seminggu saja, dendanya bisa membuat perusahaan tidak bisa bangkit lagi. Aku berkata pada Budi, kalau kita terus bekerja dengan cara lama, kita akan mati. Budi diam, lalu mengangguk. Apapun keputusanmu, aku ikut. Aku mulai bernegosiasi ulang dengan para mitra bisnis. Ada hari-hari di mana aku harus menghadiri 3-4 pertemuan, duduk di antara para pengusaha senior yang alot, mendengar mereka mengancam, kalau tidak bayar tepat waktu, tidak ada lagi cerita. Aku tidak memohon dengan cara yang lemah. Aku menyajikan data, menganalisis arus kas, dan mengusulkan penjadwalan ulang utang. Sebagai gantinya, perusahaan berkomitmen untuk menjaga pesanan tetap stabil dan transparan dalam pembayaran. Pernah sekali seorang mitra menatapku dari atas ke bawah dan menyindir, perempuan kok ikut-ikutan negosiasi bisnis. Aku hanya menatapnya lurus. Bapak boleh meremehkan saya, tapi Bapak harus menghormati kontrak. Saya datang ke sini untuk mencari solusi. Setelah hari itu, mereka setuju mengurangi denda dan memberikan perpanjangan waktu. Aku tahu aku baru saja menarik perusahaan dari satu lubang. Bersamaan dengan itu, aku memangkas semua pengeluaran yang tidak perlu. Aku memeriksa setiap tagihan listrik, setiap biaya operasional. Aku merestrukturisasi pabrik. Mengatur ulang alur produksi untuk mengurangi pemborosan bahan baku, dan menyesuaikan jadwal kerja untuk meningkatkan efisiensi. Aku tidak hanya duduk di ruangan ber-AC dan memberi perintah. Aku turun langsung ke pabrik menemui para buruh. Aku masih ingat sore itu, aku berdiri di tengah pabrik, di antara bau oli mesin dan suara benturan logam yang memekakkan telinga. Para pekerja menatapku dengan curiga. Menantu bos, mau apa dia ke sini? Aku berkata terus terang. Saya ke sini bukan untuk pamer. Saya ke sini untuk bertanya. Apa yang kalian butuhkan agar bisa bekerja lebih baik? Kalau perusahaan ini hidup, kalian juga akan tetap menerima gaji. Kalimat itu membuat mereka terdiam. Perlahan-lahan, mereka mulai bicara jujur. Ternyata ada banyak masalah kecil yang selama ini diabaikan karena kebiasaan lama. Ada malam-malam di mana aku tertidur di sofa ruang akunting. Bukan karena ingin pamer kerja keras, tapi karena waktu sangat mendesak. Aku harus memeriksa pembukuan sebelum bank menelepon, harus memastikan pesanan sebelum mitra berubah pikiran. Aku meringkuk di sofa, berselimutkan jaket, hanya ditemani suara komputer yang masih menyala dan detak jam dinding. Budi sering membawakanku segelas susu hangat, menatapku dengan sedih. Pulanglah, Rin. Besok dilanjutkan lagi. Aku hanya menggeleng. Besok kalau mereka menagih utang, kita tidur pun tidak akan nyenyak. Pernah sekali ibu mertuaku masuk ke ruang akunting hampir tengah malam. Beliau melihatku tertidur di atas meja yang penuh kertas, matanya memerah. Beliau menggenggam tanganku, suaranya bergetar, karena kamu, keluarga ini masih bisa berdiri. Nak, saat itu aku benar-benar terharu. Aku percaya ucapannya tulus. Aku percaya aku telah menjadi bagian dari keluarga. Budi juga sering mengatakan hal yang sama, terutama di saat-saat tersulit. Kamulah pilar yang sesungguhnya di keluarga ini, Rin. Dia mengatakannya bukan untuk menyanjung, melainkan seperti orang yang sedang bergantung. Aku mendengarnya dengan perasaan campur aduk antara iba dan cemas, karena ketika seorang pria terbiasa bergantung pada istrinya, saat ia menjadi kuat, ia bisa lupa bagaimana istrinya dulu menopangnya. 3 tahun kemudian, perusahaan mulai mencetak laba. 5 tahun kemudian, kami membuka satu cabang baru. 8 tahun kemudian, pendapatan meningkat 4 kali lipat dari saat aku pertama kali bergabung, melihat truk-truk keluar masuk, melihat para karyawan menerima gaji tepat waktu, aku pernah berpikir aku telah melakukan hal yang benar. Aku tidak menuntut apa-apa.
Aku juga tidak meminta bagian saham atas namaku. Semuanya atas nama suami, karena aku percaya padanya, karena kupikir suami istri adalah satu, karena aku tidak mau keluarga menuduhku perhitungan. Sampai pada hari Dimas pulang. Dengan ijazah magister yang berkilauan, setelan jas yang licin, dan tatapan penuh percaya diri seolah-olah begitu ia datang, semua orang harus menyingkir. Aku masih ingat momen itu. Aku menyambutnya dengan senyum, seperti menyambut adik sendiri. Aku tidak menyangka, di balik senyum itu, aku justru akan dianggap sebagai seorang pegawai tanpa kualifikasi di dalam rumah yang pernah kuanggap sebagai rumahku sendiri. Di hari kepulangan Dimas, keluarga suamiku mengadakan pesta penyambutan besar-besaran, seolah menyambut pahlawan yang kembali dari medan perang. Meja makan dipenuhi berbagai hidangan istimewa seperti rendang dan opor ayam. Ibu mertuaku mengenakan pakaian terbaiknya, sibuk keluar masuk dapur sambil tak henti-hentinya memuji. Dimas anakku ini sekolahnya benar-benar di Amerika loh, lulusan S2, hebat. Mulai sekarang perusahaan kita akan naik kelas. Aku duduk di samping Budi, melihat pemandangan itu dengan perasaan campur aduk. Senang karena adik iparku sukses. Tapi aneh karena aku merasa semua orang seolah sedang menunggu sebuah pergantian, seolah semua yang telah kulakukan selama ini hanyalah sementara. Dimas masuk, setelan jasnya rapi, rambutnya tertata, bicaranya terstruktur. Tipikal orang yang baru lulus dari sekolah bisnis. Ia menyapa orang tuanya, kakaknya, lalu menoleh padaku, memanggil Mbak, tapi tatapannya lewat begitu saja, tidak sehangat dulu. Ibu mertua menarik kursi untuk Dimas di posisi paling terhormat, menyendokkan makanan sambil berkata, "Makan yang banyak, nak, biar besok kuat untuk mulai melihat-lihat perusahaan. Apapun yang bagus yang kamu pelajari di sana, bawa ke sini untuk memperbaiki." Selama ini cara kerjanya masih kuno sekali. Kalimat selama ini itu terdengar ringan, tapi terasa seperti sindiran langsung pada hasil kerjaku. Di tengah makan malam, Dimas tiba-tiba meletakkan sendoknya, menoleh padaku, dan bertanya dengan sangat wajar, tapi membuat suasana hening sejenak. "Mbak punya gelar MBA tidak?" Aku sedikit terkejut. Pertanyaan itu tidak terdengar seperti basa-basi biasa. Aku menjawab jujur. "Tidak, Dik. Mbak lulusan S1 Ekonomi Dalam Negeri saja." Dimas tersenyum. Senyum yang tidak jelas antara tulus atau meremehkan, lalu mengangguk-angguk. "Oh, jadi selama ini bekerjanya berdasarkan pengalaman, ya?" Ia mengatakannya seperti sebuah observasi, tapi terdengar seperti sebuah cap. Budi yang duduk di sebelahku hanya diam. Tidak membela, tidak menambahkan apa-apa. Ibu mertuaku langsung menimpali, seolah tidak sengaja padahal disengaja. "Nah, itu dia. Punya pendidikan tinggi itu memang lebih baik. Bukan berarti ibu meremehkan siapa-siapa, tapi zaman sekarang kan harus punya ijazah biar bisa bicara." Aku memegang mangkuk nasiku, tenggorokanku tiba-tiba terasa kering. Aku berkata pada diri sendiri, "Sudahlah, mungkin mereka hanya sedang bangga karena Dimas baru pulang, jadi bicaranya berlebihan. Sabar saja sedikit." Tapi setelah makan malam itu, aku mulai merasakan dengan jelas angin dingin yang berhembus di perusahaan. Di minggu pertamanya bekerja, Dimas muncul di kantor dengan buku catatan tebal dan serangkaian pertanyaan. Caranya bertanya bukan seperti orang yang ingin belajar, melainkan seperti orang yang sedang menguji. "Proses persetujuan pesanan kita berdasarkan KPI apa? Sistem manajemen risiko kita mengikuti standar mana? Kenapa laporan mingguan tidak ada grafiknya?" Aku menjawab satu persatu, menjelaskan bahwa perusahaan kami adalah perusahaan keluarga yang operasionalnya fleksibel, tapi tetap memiliki standar internal dan data yang jelas. Dimas mendengarkan, lalu hanya bergumam, "Cara kerja seperti ini sudah ketinggalan zaman, tidak terstandardisasi." Kalimatnya jatuh di atas meja kerja seperti palu, membuat beberapa karyawan muda yang duduk di dekat situ saling pandang, seolah baru saja mendengar sesuatu yang modern. Hari-hari berikutnya, Dimas mulai mempertanyakan seluruh sistem yang telah kubangun selama 8 tahun. Ia membuka setiap file, memberinya tanda merah, lalu memanggilku ke ruang rapat kecil dan berkata terus terang, "Mbak bisa sampai sejauh ini memang hebat.
Tapi kalau mau naik level, harus ada perubahan. Aku menjawab dengan tenang. Mbak tidak anti perubahan. Tapi harus dilakukan bertahap. Karena arus kas perusahaan kita tidak berlebih. Dimas melipat tangan, bersandar di kursi dan mengucapkan kalimat yang terdengar hebat, kalau mau besar, harus berani ambil risiko. Aku mendengarnya dan punggungku merinding. Aku tidak takut risiko. Aku hanya takut risiko yang tidak terkendali. Perusahaan ini pernah nyaris mati karena investasi yang salah. Aku tidak mau itu terulang. Aku menyarankan agar perubahan dilakukan selangkah demi selangkah. Diuji coba di satu divisi kecil dulu, dipantau biayanya, baru diperluas. Dimas menggeleng. Pola pikir seperti itu akan membuat kita selamanya jadi perusahaan kecil. Di Amerika, caranya tidak begitu. Ia terus-menerus menggunakan Amerika sebagai tameng, seolah-olah siapapun yang tidak setuju dengannya adalah orang kolot. Lalu Dimas membawa masuk sebuah tim konsultan asing yang direkomendasikannya. Mereka datang dengan laptop, grafik-grafik, dan berbicara dengan istilah-istilah yang terdengar canggih. Setiap sesi konsultasi, biayanya beberapa kali lipat lebih mahal dari gaji seluruh timku. Aku melihat kontraknya dan mengerutkan kening. Uang sebanyak itu cukup untuk membayar gaji satu departemen selama beberapa bulan. Aku mencoba memberitahu Budi bahwa biayanya terlalu besar. Tapi Budi hanya berkata, "Sudahlah, biarkan Dimas yang urus. Dia kan baru lulus, ilmunya masih segar." Kalimat "biarkan Dimas yang urus" itu seperti sebuah garis tipis yang memisahkanku dari keputusan-keputusan penting. Sejak saat itu, aku sadar suamiku mulai lebih banyak mendengar adiknya daripada istrinya. Dulu, setiap keputusan besar, Budi selalu bertanya padaku. Sekarang, ia lebih sering berkata, "Kata Dimas begini, menurut Dimas begitu, Dimas kan lulusan manajemen." Aku tidak menyalahkan Budi karena percaya pada adiknya. Tapi aku sedih karena ia lupa siapa yang menemaninya melewati hari-hari tergelap. Ibu mertuaku juga mulai lebih sering menyindir. Suatu hari beliau lewat di depan ruang kerjaku, melihatku sedang memeriksa laporan, lalu berujar pelan, "Harus bisa mengimbangi yang muda-muda ya nak, zaman sekarang kalau tidak belajar, susah." Aku hanya menjawab, "Iya Bu," tapi hatiku seperti ditaburi garam. Aku telah belajar dari pengalaman nyata, dari keringat dan malam-malam tanpa tidur. Tapi semua itu tidak dianggap sebagai belajar di mata mereka. Posisiku di perusahaan perlahan-lahan menyempit. Rapat-rapat yang dulu kupimpin, sekarang Dimas yang duduk di tengah, sementara aku digeser ke samping dengan peran sebagai pemberi data. Beberapa karyawan muda mulai lebih patuh pada Dimas karena ia membawa citra pemimpin modern. Aku tetap sabar, tetap bekerja, berpikir bahwa kemampuanku akan membuktikan segalanya. Bahwa nanti Dimas akan sadar bahwa perusahaan ini tidak sama dengan studi kasus di kampusnya. Tapi yang paling membuatku terkejut adalah saat Dimas diam-diam mulai menyentuh struktur timku. Ia mengusulkan penggantian asistenku, mengganti kepala akuntan kepercayaanku, bahkan memasukkan seorang kenalannya ke bagian pengadaan. Aku bertanya terus terang kenapa harus mengganti orang saat sistem sedang berjalan baik. Dimas menjawab enteng, "Kalau mau standarisasi, orang-orangnya juga harus sesuai standar." Aku mendengarnya dan hanya tersenyum sinis. Standar versinya, atau standar orang-orangnya, tanda-tanda itu menumpuk, cukup untuk membuatku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tapi aku tetap tidak menyangka mereka akan bertindak secepat itu, dan lebih tidak menyangka lagi, bahwa yang akan mendorongku keluar dari kursiku adalah keluargaku sendiri. Aku telah salah mengira ini hanyalah perbedaan pendapat. Ternyata, ini adalah persiapan mereka untuk menggantiku dengan versi yang mereka anggap lebih pantas. Setelah hari-hari di mana Dimas mulai mempertanyakan segalanya, suasana di perusahaan berubah sangat cepat. Begitu cepat hingga aku merasa seperti sedang berdiri di atas kapal yang kemudinya telah direbut dariku tanpa kusadari. Awalnya hanya beberapa rapat di mana aku tidak diundang, beberapa email di mana aku tidak dimasukkan ke dalam daftar penerima, dan beberapa keputusan kecil yang diambil lebih dulu sebelum dilaporkan. Tapi kemudian, hal-hal kecil itu menumpuk menjadi sebuah dinding tak terlihat,
mendorongku keluar dari pusat operasional yang telah kupimpin selama 8 tahun. Suatu pagi, aku masuk ke kantor dan melihat ruang rapat utama tertutup, dari dalam terdengar suara diskusi. Di jadwal rapat yang tergantung di luar, tertulis jelas. Rapat Kepala Departemen, Implementasi Restrukturisasi Model Baru. Aku terdiam karena nama pemimpin rapat adalah Dimas Prakoso, dan daftar pesertanya mencakup semua kepala departemen, kecuali satu orang, aku. Aku menoleh pada resepsionis dan bertanya, siapa yang mengirim undangan rapat ini? Gadis itu tampak canggung. Pak Dimas. Bu, saya kira ibu sudah tahu. Aku tidak menyalahkannya. Aku hanya merasa hatiku sedikit mendingin. Mereka tidak lagi menganggapku sebagai orang yang berhak tahu lebih dulu. Sejak rapat itu, aku mulai mendengar bisik-bisik yang sangat tidak menyenangkan. Ada karyawan muda yang lewat di depan ruanganku, berbicara cukup keras untuk kudengar, kalau ibu itu terus mempertahankan cara lama, bagaimana kita bisa mencapai standar internasional? Yang lain menimpali, mau berubah tapi kalau terus dihadang, ya perusahaan begini-begini saja. Awalnya kukira aku terlalu sensitif. Tapi kemudian aku memperhatikan sikap para ketua tim yang lebih muda berubah drastis. Mereka mulai bersemangat mendukung Dimas karena ia mengucapkan hal-hal yang terdengar modern, globalisasi, standarisasi, sistematisasi, KPI model asing, kata-kata itu seperti pakaian mahal. Siapapun yang memakainya merasa lebih berkelas. Sedangkan aku, tanpa sadar telah diberi label sebagai penghambat perubahan. Aku tidak menolak perubahan. Aku hanya menolak perubahan yang membabi buta. Tapi orang tidak mau mendengar bagian yang rumit itu. Mereka ingin mendengar cerita yang cepat, kuat, dan hebat. Dimas memahami itu dan ia memainkan sentimen itu dengan baik. Di beberapa kesempatan, aku bahkan mendengarnya berkata setengah bercanda, Mbak Rina memang hebat di lapangan, tapi di era sekarang ini, sistem adalah segalanya. Tidak semua orang yang mau kerja keras bisa jadi pemimpin. Kalimat itu tidak menyebut namaku. Tapi semua orang tahu siapa yang ia maksud. Puncaknya adalah suatu sore di akhir pekan, aku tidak sengaja melihat sebuah map tertinggal di meja ruang keuangan. Aku tidak punya kebiasaan mengintip dokumen orang lain, tapi di sampulnya tertulis. Proposal pinjaman dana untuk perluasan lini produksi, 60 miliar rupiah. Jantungku mencelos. Aku membukanya, dan semakin kubaca, semakin aku merasa tidak beres. Rencana ekspansinya ditulis dengan sangat indah, tapi bagian riset pasarnya hanya beberapa halaman rangkuman data sekunder yang dangkal. Proyeksi pendapatannya didasarkan pada asumsi yang terlalu optimis. Dan yang terpenting, klausul agunannya menyebutkan dengan jelas, pabrik dan sebagian mesin-mesin inti. Aku langsung mengerti, jika arus kas macet, perusahaan akan kehilangan aset paling berharganya. Aku membawa proposal itu ke ruangan Budi dan meletakkannya di meja. Mas, lihat ini. Siapa yang mengusulkan pinjaman 60 miliar? Budi meliriknya sekilas, lalu berkata pelan, Dimas sedang merencanakannya. Katanya kalau mau ikut tren, harus ekspansi sekarang. Aku menjaga suaraku tetap tenang tapi tegas. Ekspansi tidak salah. Yang salah adalah berekspansi tanpa data yang cukup. Apa Mas sadar kalau arus kas kita goyang, pabrik ini bisa disita bank? Budi diam, menghindari tatapanku. Aku sadar, ia sudah terlalu banyak mendengar Dimas hingga peringatanku dianggap sebagai kekhawatiran yang berlebihan. Tanpa menunggu lebih lama, aku meminta rapat keluarga diadakan malam itu juga. Makan malam belum selesai disajikan. Ibu mertuaku sudah duduk tegap, sementara Dimas masih asik dengan ponselnya, sikapnya santai seolah segalanya ada dalam genggamannya. Aku meletakkan proposal pinjaman itu di atas meja dan berkata terus terang, saya menolak proposal pinjaman ini untuk saat ini. Saya menuntut adanya riset pasar yang komprehensif, rencana darurat, dan proyeksi arus kas untuk setidaknya 6 bulan ke depan. Setelah aku bicara, ruangan menjadi hening. Hening selama beberapa detik, lalu Dimas meletakkan sumpitnya dengan kasar. Ia menatapku, matanya tajam. Mbak takut risiko karena Mbak tidak punya visi? Aku sedikit terkejut, bukan karena kata-katanya yang kasar,
tapi karena caranya bicara yang seolah menghakimi. Aku membalasnya dengan jelas, visi bukanlah tentang melompat ke jurang lalu menyebutnya terbang. Visi adalah tentang tahu kita akan terbang dengan apa, mendarat di mana, dan bagaimana jika kita jatuh. Dimas tertawa sinis. Mbak bicara memang bagus. Tapi bisnis kalau mau besar harus berani bertaruh. Ibu mertuaku langsung menyela, suaranya dingin. Sudah cukup. Dimas itu sekolahnya tinggi, biar dia yang kerjakan sesuai standar. Kata standar itu terdengar begitu akrab hingga menyakitkan. Aku menoleh padanya, mencoba tetap sopan. Bu, saya tidak menentang Dimas. Saya hanya sedang melindungi perusahaan. Beliau membentak. Melindungi atau mempertahankan kekuasaan? Kamu pikir ibu tidak lihat? Aku mendengarnya dan tenggorokanku tercekat. Bertahun-tahun aku bekerja keras, dan sekarang hanya dengan satu kalimat aku dituduh gila kekuasaan. Budi duduk di tengah, wajahnya tegang, kukira ia akan menengahi, tapi tidak. Ia menatapku lama, lalu mengucapkan kalimat yang membuat dadaku sesak. Bagaimana kalau kamu mundur dulu ke belakang layar untuk sementara? Biar Dimas yang maju ke depan, agar semuanya sesuai prosedur. Aku menoleh pada suamiku, tidak percaya. Mundur ke belakang layar yang dikatakannya terdengar ringan, tapi sebenarnya itu adalah cara untuk menyingkirkanku dari posisiku. Aku terdiam beberapa detik, cukup untuk mendengar detak jantungku sendiri. Saat itu aku mengerti satu hal, mereka sudah sepakat sebelumnya. Rapat ini bukan untuk mendengarkan masukanku, melainkan untuk memberitahukan keputusan mereka secara lisan. Dimas duduk di sana dengan wajah percaya diri. Ibu mertua bersikap dingin seolah sudah mantap. Dan suamiku memilih cara yang halus untuk menghindari konflik, tapi kehalusan itulah yang menjadi pisau paling tajam. Aku berdiri, mengambil proposal itu, suaraku tidak keras tapi cukup berat. Baik, lakukan saja sesuai standar kalian. Tapi ingat satu hal, perusahaan ini pernah nyaris mati karena satu pertaruhan. Aku melangkah meninggalkan meja makan, langsung masuk ke kamar dan menutup pintu. Saat itu aku tidak menangis. Aku hanya merasa ada sesuatu di dalam hatiku yang jatuh dan pecah berkeping-keping. Aku meninggalkan rapat malam itu dan sadar betul. Mereka bukan hanya ingin merombak perusahaan, mereka ingin menyingkirkanku. Tapi aku masih belum membayangkan bahwa serangan terakhirnya akan terjadi dengan begitu kejam. Setelah rapat keluarga malam itu, aku tetap berangkat kerja seperti biasa, tapi hatiku sudah berbeda. Dulu, meskipun ada konflik, aku masih berpikir ini hanya masalah internal yang bisa diselesaikan. Kali ini, aku merasa mereka telah bertekad untuk mendorongku keluar, hanya tinggal menunggu waktu yang tepat. Waktu di mana aku tidak bisa melawan dan masih bisa menjaga citra baik mereka. Keesokan paginya, sekretaris memberitahukan ada rapat dewan direksi mendadak. Jadwalnya pukul 10, tapi pukul setengah 9 beberapa pemegang saham besar sudah datang. Saat aku masuk ke kantor, koridor di depan ruang rapat lebih ramai dari biasanya. Semua orang berpakaian rapi, wajah mereka serius. Suasana itu membuatku merinding, seperti memasuki sebuah pengadilan di mana terdakwanya sudah ditentukan. Aku duduk di kursiku. Di seberangku adalah Dimas, di sampingnya ada seorang dari tim konsultan asing dan kepala HRD. Budi duduk di tengah, tapi berbeda dari biasanya, ia tidak menoleh padaku. Ibu mertuaku, Ibu Lestari, juga hadir. Beliau jarang ikut rapat seperti ini, jadi kehadirannya saja sudah cukup menandakan ini bukanlah rapat biasa. Ketua rapat sementara membuka dengan basa-basi, lalu mempersilakan Dimas. Ia berdiri, membuka laptopnya. Layar proyektor menampilkan judul besar, Restrukturisasi dan Transformasi Model Manajemen Modern. Suaranya tegas dan percaya diri, seolah sudah berlatih. Ia berbicara tentang standarisasi proses, inovasi sistem, dan penghapusan posisi-posisi yang tidak lagi relevan. Aku mendengarkan dan sadar, setiap kalimatnya mengarah pada satu tujuan, menyingkirkanku dari struktur. Di slide ke-6, namaku muncul, bukan sebagai seseorang yang dihargai, melainkan sebagai item yang diusulkan untuk dihapuskan. Dimas berkata dengan jelas,
tanpa berputar-putar. Posisi direktur operasional saat ini tidak memenuhi standar manajemen modern, kurang memiliki kualifikasi internasional, dan tidak sejalan dengan arah pengembangan baru. Saya mengusulkan penghapusan posisi ini demi efektivitas restrukturisasi. Saat itu, aku bisa mendengar dengan jelas suara pulpen seseorang yang jatuh ke meja. Beberapa orang menoleh padaku, lalu buru-buru berpaling. Aku mencoba tenang, tapi jantungku seperti diremas. Aku bertanya langsung, tanpa mikrofon, karena suaraku saat itu begitu dingin hingga tidak bisa bergetar. Selama 8 tahun terakhir, siapa yang menandatangani setiap kontrak yang menyelamatkan perusahaan ini? Siapa yang bernegosiasi dengan bank untuk menunda pembayaran utang? Siapa yang menahan para buruh agar tidak pergi saat mereka takut tidak digaji? Setelah aku bertanya, ruangan hening. Begitu hening hingga aku bisa mendengar deru AC dan napas berat seseorang di sudut ruangan. Dimas sama sekali tidak gugup. Ia menatapku lurus dan menjawab singkat dengan nada teoretis yang dingin. Masa lalu tidak menentukan masa depan. Selesai bicara, ia melanjutkan ke slide berikutnya, seolah pertanyaanku hanyalah detail kecil yang tidak penting. Aku menoleh ke suamiku sebagai refleks terakhir. Aku tidak butuh ia berdebat, aku hanya butuh ia menatapku, memberiku isyarat bahwa ia masih menganggapku sebagai istrinya. Tapi Budi tidak menoleh. Matanya terpaku pada dokumen di hadapannya. Bibirnya terkatup rapat seolah sedang memaksa dirinya diam. Sikapnya yang menghindar itu terasa sangat menyakitkan, karena aku sadar ia telah memilih untuk tidak ikut campur dan membiarkanku sendirian di hadapan seluruh dewan. Ibu mertuaku, Ibu Lestari, saat itu baru angkat bicara. Beliau tidak bicara panjang, hanya melontarkan satu kalimat yang ringan tapi seberat batu. Kamu harus tahu posisimu, nak. Aku menatapnya dan tidak melihat sedikit pun penyesalan di matanya. Kalimat itu bukan hanya nasihat, itu adalah cara untuk menempatkanku kembali ke posisi yang menurutnya pantas. Menantu akan selamanya menjadi menantu, tidak boleh terlalu tinggi, tidak boleh memegang terlalu banyak kuasa. Saat itu juga, aku mengerti apa yang selama ini coba ku tepis dari pikiranku. Mereka takut aku memegang terlalu banyak kekuasaan. Selama 8 tahun aku mengelola perusahaan, aku mengenal mitra bisnis, aku menguasai alur kerja, aku tahu di mana letak kekuatan dan kelemahan perusahaan. Dan bagi sebuah keluarga yang lebih mementingkan citra daripada substansi, hal itu berbahaya. Mereka tidak ingin seorang wanita, apalagi seorang menantu, berada di posisi yang bisa menentukan segalanya. Mereka ingin menggantiku dengan seorang magister lulusan internasional agar terlihat lebih bergengsi dan lebih mudah dikendalikan. Aku menunduk, menatap berita acara serah terima yang sudah disiapkan di hadapanku. Aku tahu jika aku melawan, mereka akan menjadikanku sebagai penghambat perubahan. Dan saat itu, aku akan kehilangan harga diri sekaligus posisi tawar. Aku mengambil pulpen dan langsung menandatanganinya. Tanpa ragu. Tanpa berdebat satu kata pun. Seluruh ruangan seolah terkejut. Mereka mengira aku akan mengamuk, menangis, atau memohon. Dimas bahkan sempat berkedip, mungkin tidak menyangka aku akan setegas itu. Aku berdiri, merapikan dokumen di hadapanku, melihat sekeliling sekali lagi, lalu berkata dengan jelas. Setiap katanya seperti paku. Mulai hari ini, semua keputusan ada di tangan kalian. Jangan hubungi saya jika ada masalah. Aku tidak berbicara keras, tapi cukup untuk didengar semua orang. Selesai, aku berbalik dan langsung berjalan keluar. Di belakangku, tidak ada yang memanggil, tidak ada yang menahan, tidak ada yang memberi penjelasan. Yang kudengar hanyalah suara kursi yang ditarik pelan dan beberapa batuk canggung. Malam itu, aku tinggal di kantor lebih lama dari biasanya. Aku mengemasi barang-barang pribadiku. Buku-buku catatan yang penuh angka, salinan kontrak yang pernah kumenangkan, dan catatan kecil yang menempel di laci. Kumasukkan semuanya ke dalam kardus, bukan karena sentimental, tapi karena aku tidak mau meninggalkan apapun untuk digunakan oleh orang yang tidak tahu nilainya. Aku melangkah keluar dari perusahaan saat hari sudah gelap. Berdiri di bawah lampu jalan yang kekuningan, hatiku tiba-tiba terasa hampa. 8 tahun, dirangkum hanya dengan satu tanda tangan. Keesokan paginya,
aku memesan tiket ke Bali untuk 1 minggu. Aku tidak sedang melarikan diri. Aku hanya butuh jeda untuk bernapas, untuk melihat kembali diriku, dan untuk membiarkan mereka bertanggung jawab atas pilihan mereka sendiri. Aku pergi dalam diam, tapi aku sama sekali tidak tahu bahwa hanya dalam 2 hari, fondasi yang mereka kira kokoh di perusahaan akan mulai retak, dan orang yang paling panik justru adalah Dimas. Pesawat baru saja mendarat di Bali. Aku menarik koperku melewati koridor bandara yang terang. Hatiku masih terasa hampa setelah malam membereskan barang-barang di kantor. Aku sudah berjanji pada diri sendiri untuk mematikan ponsel selama seminggu, untuk memberiku waktu bernapas. Tapi entah kenapa, saat berdiri di depan pengambilan bagasi, aku tetap menyalakan ponsel, hanya berniat melihat jam. Dan tepat saat layar menyala, jantungku seolah berhenti berdetak. Notifikasi muncul bertumpuk-tumpuk. 99 panggilan tak terjawab dari Budi. 17 dari ibu mertua. 12 dari Dimas. Aku berdiri membeku di tengah keramaian. Suara pengumuman dari pengeras suara terdengar riuh, tapi telingaku berdengung. Angka 99 itu bukan hanya sekadar banyak, itu adalah kepanikan. Kepanikan yang belum pernah kulihat dari mereka, terutama dari Budi, yang selalu berusaha terlihat tenang. Aku tidak langsung menelepon balik. Aku mencari sudut yang sepi, duduk, dan membuka pesan. Pesan terakhir dari Budi singkat, tapi seperti pukulan telak di dada. Cepat pulang. Mitra dari Korea membatalkan kontrak. Aku membacanya berulang-ulang, lalu tiba-tiba tertawa. Bukan tawa bahagia, melainkan seperti helaan napas yang sudah terlalu lama ditahan. Aku membuka email yang diteruskan oleh Departemen Penjualan. Judulnya dingin. Pemberitahuan penangguhan kerjasama kontrak nomor. Isinya menjelaskan alasannya, pelanggaran klausul komitmen jadwal. Kontrak itu bernilai lebih dari 100 miliar, menjadi nadi perusahaan untuk tahun ini. Kontrak yang membuatku tidak bisa tidur berbulan-bulan untuk mempertahankannya. Saat membaca baris pelanggaran komitmen jadwal, tanganku berhenti. Karena aku tahu persis klausul itu. Akulah yang menegosiasikannya. Aku hafal setiap kata, setiap titik koma, dan yang terpenting, hanya akulah yang memiliki hubungan langsung dengan mitra dari Korea tersebut. Setiap pertemuan, setiap telepon, setiap kali mereka meminta revisi, semuanya melalui aku. Aku mengangkat kepala, menatap langit biru di luar jendela bandara. Di luar sana ada matahari, pantai, dan liburan yang telah kupaksakan untuk diriku sendiri. Sementara di dalam ponselku, rumah mereka sedang terbakar. Aku menelepon Budi. Baru satu dering, ia langsung mengangkat. Suaranya seperti orang yang habis berlari maraton. "Rin, kamu akhirnya angkat telepon? Bisa pulang sekarang? Tolong aku." Mendengar suaranya, hatiku sedikit luluh, tapi aku tidak membiarkan diriku lemah. Aku bertanya langsung, "Siapa yang mengubah jadwal tanpa memberitahu mitra?" Budi tergagap, lalu melontarkan kalimat yang membuatku sadar segalanya sudah sekacau apa. Aku tidak tanda tangan. Dimas yang tanda tangan. Katanya tim konsultan sudah menghitung semuanya. Belum sempat aku bicara lagi, Budi tiba-tiba membentak, seolah mencoba melimpahkan kesalahan untuk mencari pegangan. "Kamu pasti bicara sesuatu pada mereka, kan? Kenapa tiba-tiba mereka membatalkan? Kenapa mereka hanya mempersoalkan klausul itu?" Aku diam sejenak. Aku tahu dia sedang takut. Dan saat orang takut, mereka cenderung mengucapkan hal yang paling menyakitkan. Aku menjawab perlahan, agar ia mendengar setiap kata. "Aku sedang liburan. Aku tidak lagi punya wewenang untuk ikut campur urusan perusahaan." Di seberang sana hening sejenak, lalu suara Budi tercekat. "Tapi mereka bilang hanya mau berurusan denganmu. Mereka bilang kalau bukan kamu, mereka tidak mau melanjutkan." Ia memohon, "Pulang sebentar saja, Rin." Aku menatap koperku, melihat label bagasi yang masih baru, lalu mengulangi kalimat yang pernah diucapkan Dimas padaku di ruang rapat, sebagai sebuah balasan yang adil. Masa lalu tidak menentukan masa depan, kan? Sekarang perusahaan butuh pemikiran internasional. Coba tanyakan pada magister lulusan Amerikamu itu. Budi terengah-engah, suaranya merendah seperti memohon.
Jangan begitu, Rin. Aku tahu aku salah. Aku tidak menutup telepon, tapi aku juga tidak mengiyakan. Aku hanya bertanya satu hal lagi. Sekarang siapa yang menangani? Budi menjawab cepat. Dimas sedang rapat dengan tim konsultan, mencari mitra pengganti. Ibu menangis terus, meneleponmu tidak diangkat. Aku mematikan panggilan, duduk terdiam sejenak. Aku tidak senang mereka tertimpa masalah. Aku hanya merasakan satu hal yang sangat jelas. Inilah harga dari sebuah kesombongan. Ketika orang mendorongmu keluar dari tempat yang telah kau bangun dengan keringat, mereka mengira segalanya akan tetap berjalan lancar. Tapi perusahaan bukanlah mobil mainan. Ia adalah organisme hidup, dan ada saraf-saraf penting yang hanya dipahami oleh orang yang pernah memikulnya. Aku membuka beberapa pesan lain. Ibu mertua mengirim pesan, nadanya berubah total dari saat berkata kamu harus tahu posisimu. Beliau menulis, "Nak, ibu salah bicara. Keluarga adalah yang utama. Pulanglah, bantu ibu kali ini. Ibu mohon." Aku membacanya, hatiku mencelos, tapi aku tetap tidak membalas. Aku tidak butuh permintaan maaf yang didasari oleh ketakutan. Aku butuh rasa hormat saat semuanya masih baik-baik saja. Tepat saat itu, telepon berdering lagi. Nomor tidak dikenal. Aku tidak mengangkatnya. Hanya beberapa menit kemudian, sebuah email baru diteruskan dari Departemen Keuangan. Judulnya membuatku langsung duduk tegak. Permohonan persetujuan kontrak baru, pembayaran di muka 10%. Aku membukanya, dan mataku terbelalak. Dimas sedang melakukan persis seperti yang sering ia koar-koarkan. Bergerak cepat. Mitra baru ini direkomendasikan oleh tim konsultannya, meminta perusahaan membayar 70% di muka untuk bahan baku, dengan janji akan mengirimkan barang dengan cepat untuk mengejar jadwal. Dan bagian agunannya tertulis dengan jelas, pabrik. Aku meletakkan ponsel di meja, hawa dingin menjalari tulang punggungku. Aku langsung mengerti. Jika mereka menandatangani ini dalam keadaan panik, perusahaan bukan hanya akan kehilangan kontrak lama, perusahaan akan meletakkan lehernya di tali gantungan. Dan saat itu, bahkan jika aku kembali, belum tentu aku bisa menyelamatkannya. Aku berdiri, berjalan ke jendela, menatap langit biru Bali. Ombak di luar sana terlihat tenang, tapi di daratan, badai internal sedang pecah. Aku bukan lagi bagian dari mesin itu. Tapi aku tahu betul, cukup dengan satu tanda tangan bodoh, segalanya akan benar-benar runtuh. Dan saat itu, mereka tidak akan menelepon 99 kali lagi. Mereka akan menelepon sampai kehabisan napas. Aku tidak langsung merespons email permintaan pembayaran 70% itu. Aku tahu, jika aku menjawab satu kata saja, entah setuju atau menolak, mereka akan langsung bergantung padaku seperti orang tenggelam. Lalu semuanya akan kembali ke pola yang sama. Aku yang menanggung, mereka yang menikmati, dan setelah selesai, semuanya kembali seperti semula. Tapi aku juga tidak bisa mengabaikannya. Jika Dimas menandatangani kontrak itu dalam keadaan panik, perusahaan bukan hanya akan diambang kebangkrutan, tapi akan langsung jatuh ke jurang, menyeret ratusan karyawan bersamanya. Aku melangkah keluar dari bandara, naik taksi menuju hotel. Jalanan di Bali cerah, angin laut terasa asin. Tapi di kepalaku hanya ada angka dan klausul kontrak. Begitu sampai di kamar, belum sempat meletakkan koper, teleponku sudah berdering lagi tanpa henti. Budi. Aku membiarkannya berdering beberapa kali sebelum mengangkat. Suaraku kubuat setenang mungkin. "Ya, Mas?" Suara di seberang sana seperti pecah. "Dimas sudah tanda tangan, Rin. Dia baru saja menekan kontrak impor bahan baku besar-besaran. Katanya harus bergerak cepat baru bisa menang. Aku tidak bisa mencegahnya." Aku memejamkan mata sejenak. Bergerak cepat. Kalimat itu lagi. Aku sudah mendengarnya di meja makan, di ruang rapat. Kalimat yang terdengar seperti slogan, dan sekarang slogan itu telah menjadi tanda tangan yang sah. Aku bertanya cepat. "Pembayarannya bagaimana?" Budi menjawab dengan suara bergetar. 70% di muka. Mereka bilang hanya dengan begitu barang bisa dikirim cepat. Aku mengertakkan gigi.
Dikirim cepat itu kata mereka. Kalau mereka tidak mengirim tepat waktu, bagaimana? Ada klausul dendanya tidak? Budi terdiam beberapa detik, lalu berkata, Dimas bilang tim konsultan sudah memeriksa semuanya. Rin, aku tidak mengerti hal-hal seperti itu. Mendengar itu, aku sadar situasinya lebih buruk dari yang kukira. Bukan karena mereka kekurangan uang, tapi karena mereka sedang berjudi dengan ketidaktahuan. Aku langsung menelepon kepala Departemen Keuangan. Pria ini dulu bekerja di bawahku dan masih sangat menghormatiku. Begitu mengangkat, ia sudah menghela napas. Bu, saya sudah mencoba mencegah, tapi tidak ada yang dengar. Arus kas kita tidak akan cukup, Bu. Membayar 70% di muka itu sama saja bunuh diri. Aku bertanya, apa bank sudah mencairkan dana? Ia menjawab, bank sedang meninjau ulang limit kredit kita, Bu. Proposal pinjaman yang baru ditandatangani oleh Pak Dimas. Mereka bilang rekam jejaknya belum cukup, jadi untuk sementara mereka membekukan pencairan dana baru. Punggungku terasa dingin. Mereka menandatangani kontrak yang butuh uang, tapi bank justru menutup keran uang. Ini seperti berada di tengah gurun tapi menumpahkan bensin ke tanah. Belum sempat bernapas, sebuah pesan baru masuk dari kepala gudang. Memberitahukan bahwa pemasok baru memang berjanji akan mengirim cepat, tapi ada kendala transportasi dan kemungkinan pengiriman akan terlambat. Aku membaca kata kendala dan langsung merasa familiar. Dalam bisnis, saat seseorang butuh barang cepat, kata kendala biasanya diikuti oleh hal lain, permintaan uang tambahan, syarat baru, atau yang terburuk, pembatalan sepihak. Sore itu, aku menerima telepon lagi dari Budi. Suaranya serak. Tidak ada lagi nada keras seperti tadi pagi. Aku salah, Rin. Pulanglah, tolong bantu aku. Aku tidak menyangka akan jadi sekacau ini. Aku diam sejenak, lalu menjawab dengan kalimat yang pernah dilemparkan padaku, agar ia mengerti bagaimana rasanya. Perusahaan sekarang butuh pemikiran internasional, bukan lagi cara kerja kuno. Budi tercekat, seolah baru saja ditampar. Aku tidak bermaksud kejam, tapi aku butuh dia sadar. Aku melanjutkan, kalau Mas mau aku pulang, berikan aku wewenang penuh untuk mengambil keputusan. Tanpa wewenang, aku tidak akan kembali. Di seberang sana, napasnya terdengar berat. Aku bahkan bisa mendengar suara orang lain di dekatnya. Mungkin Dimas. Budi merendahkan suaranya seolah takut terdengar. Ibu menangis terus. Katanya beliau salah bicara padamu. Beliau mohon kamu pulang. Aku tidak menjawab. Aku tidak membenci ibu mertuaku. Tapi aku paling tidak suka permintaan maaf yang datang di saat genting. Rasanya seperti seseorang hanya mengingatmu saat mereka butuh. Malam itu, aku menerima telepon dari ibu mertuaku. Caranya bicara sangat berbeda. Suaranya pelan dan terputus-putus. Nah, ibu salah bicara. Keluarga adalah yang utama. Pulanglah sekali ini saja, selamatkan keluarga ini. Ibu mohon. Aku mendengarnya dan hatiku mencelos, tapi aku tetap menjaga suaraku tegas. Bu, saya bukan mesin pemadam kebakaran. Kalau saya kembali, harus ada aturan yang jelas. Saya tidak mau lagi diusir, lalu dipanggil kembali saat rumah terbakar. Beliau terdiam, lalu terisak. Ibu tahu. Ibu tahu ibu salah. Malam harinya, aku duduk di depan laptop di kamar hotel, menatap layar yang terang. Aku mengirim pesan singkat pada Budi. Kirim semua laporan keuangan terbaru, rincian arus kas, daftar utang, kontrak baru yang sudah ditandatangani, dan status dari bank. Untuk pertama kalinya, aku proaktif mengendalikan dari jauh. Bukan untuk kembali menjadi menantu yang penurut, tapi untuk melihat dengan jelas sejauh mana mereka telah menjerumuskan diri mereka sendiri. Sekitar 1 jam kemudian, laporan itu dikirimkan. Aku membukanya, mataku menyapu angka-angka yang menari seperti goresan pisau. Suku bunga pinjaman yang diperkirakan akan naik, limit kredit yang dibekukan, dan kas yang tersedia tidak cukup untuk membayar termin pertama kontrak baru. Tapi yang membuat jantungku berhenti berdetak bukan kekurangan uang itu, melainkan satu baris kecil di bagian utang jangka pendek. Ada sebuah pembayaran yang telah dilakukan sebelumnya,
dengan keterangan biaya konsultasi implementasi dengan jumlah yang luar biasa besar. Aku menatap baris itu lekat-lekat, merasa seolah ada yang baru saja menarik tirai di depan mataku. Aku menutup laptop, duduk terdiam cukup lama. Jika aku tidak salah, ini bukan lagi sekadar kesalahan manajemen, ini adalah indikasi sebuah jebakan. Dan di dalam jebakan itu, Dimas mungkin hanya seorang yang terlalu percaya diri, atau mungkin ia sedang diarahkan tanpa sadar. Aku menarik napas dalam-dalam, menatap ke balkon di mana angin laut berhembus. Di luar sana ombak masih tenang, tapi di daratan, badai sudah terbentuk. Aku duduk sangat lama memikirkan baris biaya konsultasi yang janggal itu. Rasanya seperti noda kecil di kemeja putih, semakin dilihat semakin mengganggu. Aku tidak mau langsung mengambil kesimpulan. Aku membuka kembali semua file, melacak setiap pengeluaran, mencocokkan setiap tanggal dengan jadwal kerja Dimas. Lalu tiba-tiba aku teringat sesuatu yang hampir kulupakan. 8 tahun yang lalu, saat perusahaan diambang kebangkrutan, aku pernah menandatangani sebuah perjanjian khusus untuk menyelamatkan likuiditas. Perjanjian itu tidak tercatat di laporan tahunan biasa, melainkan tersimpan di sebuah map dokumen hukum terpisah di dalam brankas kantor. Aku langsung menelepon pengacaraku, Pak Heru. Suaranya terdengar tenang seperti biasa. Ibu masih menyimpan salinan perjanjian konversi utang menjadi saham preferen itu, kan? Aku menghela napas lega. Saya ingat sekarang, Pak. Sepertinya masih ada di brankas. Tapi saya sedang di Bali. Pak Heru langsung berkata, Ibu hanya perlu mengkonfirmasi satu hal. Dulu, dana sebesar 10 miliar yang Ibu suntikkan ke perusahaan dicatat sebagai bantuan likuiditas dengan klausul konversi, benar? Aku menjawab, benar. Waktu itu saya tidak mau keluarga menuduh saya meminjamkan uang pada suami, jadi saya mengikuti saran hukum Bapak. Pak Heru terdiam sejenak, lalu mengucapkan kalimat yang membuatku tersadar sepenuhnya. Kalau begitu, Ibu masih memiliki hak veto sesuai dengan klausul perubahan struktur kepengurusan. Aku bersandar di kursi, merasa seolah sebuah pintu rahasia baru saja terbuka di kepalaku. Tahun itu, utang perusahaan menumpuk, bank mengancam akan menyita aset, dan pemasok datang menagih ke gerbang pabrik. Aku telah menggunakan uang pribadiku, tepatnya 10 miliar rupiah, untuk membayar sebagian utang dan menjaga arus kas tetap berjalan. Aku melakukannya karena kupikir itulah satu-satunya cara untuk menyelamatkan perusahaan. Aku tidak menuntut siapapun untuk berterima kasih, apalagi berpikir untuk mengendalikan suamiku. Tapi justru karena aku tidak mau membuat keributan, aku memilih jalur hukum yang benar. Dana itu dicatat sebagai bentuk saham preferen bersyarat untuk berjaga-jaga jika di kemudian hari ada perubahan struktur kepengurusan yang terlalu mendadak dan bisa menghancurkan segalanya. Saat itu aku hanya berpikir, sedia payung sebelum hujan. Aku tidak menyangka payung itu akan menjadi senjataku hari ini. Aku membuka ponsel dan menelepon Budi lagi. Ia mengangkat dengan cepat, suaranya masih panik. Rin, sudah ada solusi? Aku berkata terus terang. Mas, apa Mas masih ingat dana 10 miliar yang dulu aku masukkan ke perusahaan? Budi terdiam beberapa detik, lalu menjawab pelan, ingat. Kukira itu uang yang kamu pinjamkan padaku. Aku tertawa, tapi kali ini tawa yang sinis. Mas kira aku memberikan uang sebanyak itu pada keluargamu secara cuma-cuma? Budi tergagap. Waktu itu kan situasinya kacau. Aku memotongnya, suaraku mendingin. Kacau atau tidak, itu uang hasil jerih payahku, dan ada perjanjiannya. Perjanjian yang mencatat dengan jelas hak-hakku. Di seberang sana seolah berhenti bernapas. Aku bisa mendengar Budi menelan ludah. Hak? Hak apa? Aku mengucapkan setiap kata agar ia mengerti. Hak veto saat perusahaan mengubah struktur kepengurusan tanpa persetujuanku. Aku tidak membentak, tapi kalimat itu sudah cukup untuk membuatnya sadar bahwa posisi tawar telah berubah. Budi tergagap. Tapi kan kamu sudah tidak bekerja di perusahaan lagi. Aku menjawab singkat. Mereka memberhentikanku dari posisi operasional. Bukan berarti mereka bisa menghapus hakku di atas kertas hukum.
Aku bisa mendengar dengan jelas napasnya yang berat. Mungkin ini pertama kalinya ia sadar bahwa aku bukan hanya istri yang sabar, tapi juga orang yang pernah menyelamatkan perusahaan itu dengan uang dan otakku sendiri. Selesai menelepon, aku mengirim pesan pada Pak Heru untuk membuat surat pemberitahuan resmi tentang hak veto tersebut dan mengirimkannya langsung ke perusahaan serta bank. Pak Heru menjawab, bisa. Tapi ibu harus mengirim email resmi yang meminta RUPS luar biasa agar semuanya punya dasar hukum yang kuat. Aku langsung menyusun email malam itu juga. Singkat, tegas, dan formal. Meminta diadakannya rapat umum pemegang saham luar biasa karena perusahaan berisiko gagal bayar. Dan aku menuntut akses penuh terhadap semua keputusan finansial terbaru, terutama kontrak dengan pembayaran 70% di muka. Aku menekan tombol kirim, lalu mematikan layar. Tidak sampai 1 jam kemudian, Budi menelepon lagi. Suaranya berbeda total dari sebelumnya, campuran antara bingung dan takut. Pengacaramu sudah mengirim surat. Katanya kamu memegang 34% saham preferen dengan hak veto. Apa itu benar? Aku menjawab, benar. Budi berkata seperti kehabisan napas. Kenapa aku tidak tahu? Aku bertanya kembali, suaraku tenang hingga terasa dingin. Apa Mas pernah membaca dengan teliti dokumen yang aku tanda tangani untuk menyelamatkan perusahaan? Atau Mas hanya terbiasa berpikir bahwa aku melakukannya demi keluarga, jadi aku akan diam selamanya? Di seberang sana, ia tercekat. Aku tidak ingin memojokkannya, tapi aku butuh ia sadar. Aku menjelaskan apa yang akan kulakukan. Aku tidak mau perusahaan bangkrut. Tapi mulai sekarang, setiap keputusan finansial besar harus ada tanda tanganku. Kontrak pembayaran 70% itu akan aku batalkan. Budi nyaris berteriak. Tapi kalau dibatalkan, mitra baru itu akan menuntut kita. Aku menjawab. Dituntut masih bisa diselesaikan di pengadilan. Menandatangani kontrak bodoh dan kehilangan pabrik, itu baru akhir dari segalanya. Keesokan paginya, aku menerima kabar dari Departemen Keuangan, kontrak 70% itu ditangguhkan karena kurangnya tanda tangan yang sah sesuai dengan anggaran dasar terbaru. Seluruh perusahaan seperti disiram air es, Dimas pasti akan mengamuk. Dan benar saja. Belum sampai siang, aku menerima panggilan dari nomor internal perusahaan. Aku tidak mengangkatnya, tapi beberapa menit kemudian, Budi mengirim pesan singkat, Dimas mengamuk. Dia menggebrak meja di ruang rapat. Dia bilang kamu menjebaknya sejak 8 tahun yang lalu. Aku membaca pesan itu tanpa rasa puas. Aku hanya melihat dengan jelas satu hal. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Dimas mengerti bahwa ijazah tidak bisa menyelamatkannya dari kenaifan, dan kesombongan bisa membuat seseorang menandatangani sebuah jebakan yang tidak ia lihat. Aku berdiri di balkon hotel, menatap laut biru yang berkilauan, lalu berbisik pada diriku sendiri. Aku kembali bukan untuk balas dendam. Aku kembali untuk mengambil kembali hakku untuk dihormati. Setelah aku berhasil membatalkan kontrak pembayaran 70% itu, perusahaan untuk sementara terhindar dari kehancuran instan. Setidaknya, pabrik belum dijadikan jaminan untuk sebuah keputusan gegabah. Tapi perasaan lega itu hanya bertahan beberapa jam. Aku tahu betul, ketika seseorang yang terbiasa berada di puncak tiba-tiba ditarik jatuh, reaksi pertama mereka adalah perlawanan. Dan Dimas, dengan egonya sebagai seorang magister lulusan luar negeri, tidak akan pernah mau mengakui kesalahannya. Sore itu juga, serangan balasan mereka mulai muncul dengan cara yang sangat familiar, bukan menyerang dengan logika, melainkan dengan opini publik. Aku menerima beberapa pesan dari nomor tak dikenal, setengah bertanya, setengah menyindir. Anda melakukan ini untuk merebut kembali kekuasaan, ya? Atau dengar-dengar Anda dendam, jadi sengaja mau menghancurkan perusahaan. Aku membacanya dan merasa ingin tertawa getir. Belum sempat aku membalas, ponselku berdering tanpa henti. Bukan Budi, melainkan beberapa pemegang saham minoritas yang dulu selalu memanggilku Burina dengan ramah. Sekarang mereka bicara berputar-putar. Bu, kami dengar di luar katanya ibu sedang mencoba menghancurkan perusahaan. Apa itu benar? Aku tidak menjelaskan panjang lebar, hanya menjawab singkat.
Saya tidak menghancurkan. Saya mencegah keputusan yang bisa membuat kita kehilangan pabrik. Tapi aku bisa mendengar keraguan di seberang sana. Mereka tidak lagi ingin mendengar kebenaran. Mereka ingin mendengar sesuatu yang menenangkan mereka, atau sesuatu yang sesuai dengan cerita yang telah dibisikkan pada mereka. Dan aku tahu siapa yang membisikkan cerita itu. Malam harinya, ibu mertuaku menelepon. Kali ini suaranya tidak lagi memohon seperti sebelumnya, ada nada menyalahkan, sedih, dan amarah yang tertahan. Beliau berkata terus terang, "Kamu benar-benar ingin keluarga ini hancur. Ya, kamu membatalkan kontrak. Perusahaan jadi mandek. Orang-orang di luar akan bilang keluarga kita sedang bertengkar. Apa kamu tidak memikirkan suamimu?" Aku mendengarnya dan merasa sesak. Jelas-jelas mereka yang menandatangani kontrak sembrono, tapi saat aku menghentikannya, akulah yang disalahkan. Aku menjawab dengan suara tegas, "Yang membuat keluarga ini hancur bukan saya, Bu." Aku mendengar beliau menarik napas tajam. "Lalu kamu mau apa? Kamu mau Dimas dipermalukan?" Aku tertawa sinis. "Bu, saya tidak punya waktu untuk mempermalukan siapapun, saya hanya tidak mau perusahaan ini kehilangan pabrik." Beliau terdiam beberapa detik, lalu mengucapkan kalimat yang membuatku mengerti inti masalahnya. "Tapi sekarang semua orang sedang melihat Dimas. Dia baru pulang. Kalau kamu melakukan ini, di mana lagi mukanya?" Aku tertegun. Ternyata yang paling dikhawatirkan oleh ibu mertuaku tetaplah muka, bukan nasib para karyawan, bukan kelangsungan perusahaan, apalagi perasaanku. Panggilan itu berakhir dengan berat. Aku duduk menatap layar ponsel yang gelap, dadaku terasa sesak. Bukan sesak karena dimarahi, tapi sesak karena betapa mudahnya orang mengubahmu menjadi penjahat hanya dengan beberapa bisikan. Aku sudah bersabar selama bertahun-tahun, tapi kali ini aku tidak lagi berminat memainkan peran sebagai pihak yang dirugikan. Keesokan paginya, Budi mengirim pesan, meminta bertemu berdua. Ia ingin bicara baik-baik, tanpa ibunya, tanpa Dimas. Aku setuju, tapi aku tidak langsung pulang. Aku mengajaknya bertemu di sebuah kedai kopi tua, tempat kami dulu sering duduk saat perusahaan masih sulit, di masa di mana ia masih menggenggam tanganku dan berjanji, jika masa sulit ini lewat, ia tidak akan pernah membiarkanku menderita lagi. Sore harinya, aku tiba di kedai itu 10 menit lebih awal. Aku memilih sudut yang terpencil, menghadap ke pintu. Saat Budi masuk, aku nyaris tidak mengenalinya. Kemejanya kusut, kerahnya miring, matanya cekung, dan wajahnya tegang. Ia duduk, bahkan sebelum memesan minuman, ia langsung berkata, "Aku tidak tahu kamu bisa merencanakan sejauh ini." Aku menatapnya, bertanya kembali, "Menurut Mas, aku merencanakan ini untuk apa?" Budi tercekat. Untuk merebut kekuasaan. Untuk membuat aku dan Dimas menurut padamu." Aku mendengarnya dan merasa sakit. Sakit karena sampai saat ini pun, di kepalanya, ia masih bisa berpikir aku adalah orang yang penuh perhitungan, padahal aku pernah menggunakan uang dan masa mudaku untuk menyelamatkan perusahaannya. Aku meletakkan gelas minumanku. Suaraku melambat. "Aku hanya belajar cara melindungi diri." Budi menatapku, matanya memerah. "Melindungi diri dari suamimu sendiri?" Aku menjawab langsung, "Kalau tidak, hari ini aku sudah diusir dari perusahaan dan tidak punya apa-apa." "Dan lihatlah, aku memang sudah diusir, kan?" Ia menunduk. Untuk pertama kalinya, ia tidak bisa membantah. Budi duduk terdiam cukup lama, lalu mengakui hal yang paling penting. Bank sudah mengirim surat peringatan. Kalau situasi ini berlanjut, mereka akan menagih seluruh utang lebih awal. Mendengar itu, jantungku mencelos. Penagihan utang lebih awal berarti kematian bagi perusahaan. Ini bukan lagi ancaman. Aku bertanya, "Dimas sudah tahu?" Budi mengangguk, suaranya serak. Dia tahu. Dia sedang mencoba mencari jalan keluar, tapi semakin dia bergerak, semakin kacau. Ia mengangkat kepala, mujubya. Menatapku dengan tatapan memohon, "Tolong bantu aku, Rin. Aku tidak mau perusahaan ini runtuh. Aku juga tidak mau keluarga kita hancur." Aku menatap pria di hadapanku, campuran antara iba dan dingin.
Iba karena ia panik, dingin karena aku tahu, jika aku melunak sekarang, segalanya akan kembali seperti semula, aku yang menanggung, mereka yang lupa. Aku berkata dengan jelas, aku tidak mau perusahaan ini runtuh, tapi aku juga tidak bisa kembali dengan tangan kosong. Budi menghela napas. Kamu mau apa? Aku diam sejenak, lalu melontarkan kalimat pamungkas. Setengah mengingatkan, setengah memancing, cukup untuk membuat punggungnya merinding. Mas masih ingat, siapa yang memegang hak atas nama merek perusahaan ini? Budi terpaku, matanya terbelalak seolah baru saja terbangun dari mimpi. Aku tidak melanjutkan. Aku hanya menatapnya, membiarkan keheningan yang menjawab sisanya. Dan saat itu, aku tahu mereka benar-benar berada di tepi jurang, tapi aku belum mengeluarkan kartu truf terakhirku. Aku baru saja meletakkan satu jari di titik paling sakit mereka. Budi terpaku di kedai kopi itu cukup lama setelah pertanyaanku. Aku tidak langsung melanjutkan, karena ada hal-hal yang cukup diucapkan sekali, terlalu sering diulang akan terdengar seperti ancaman. Aku hanya menatapnya, membiarkannya mengingat kembali. Dan benar saja, setelah beberapa detik, wajahnya memucat, bibirnya bergerak-gerak seperti ingin menyangkal, tapi akhirnya ia hanya bisa menghela napas pasrah. Atas namamu? Aku mengangguk. Benar. Hak merek dagang, logo, dan bahkan nama domain utama. Dulu, saat Mas masih punya masalah utang pribadi, pengacara menyarankan agar nama Mas tidak digunakan karena berisiko. Mas setuju agar aku yang memegangnya demi keamanan. Aku mengatakannya dengan tenang, seperti sedang menceritakan kisah lama. Tapi setiap katanya jatuh di atas meja seperti batu. Budi memijat pelipisnya, suaranya serak. Kenapa? Kenapa aku bisa lupa soal itu? Aku menatapnya tanpa menyalahkan. Lupa atau ingat, pada akhirnya faktanya tetap sama. Aku tidak berniat menjadikan hak merek ini sebagai pisau di leher siapapun. Tapi aku sadar, dalam sebuah permainan di mana mereka telah menyingkirkanku dari meja, satu-satunya hal yang bisa membuat mereka berhenti bukanlah air mata, melainkan dokumen hukum. Aku berkata dengan jelas dan tegas. Aku tidak akan menarik hak merek ini untuk menghancurkan perusahaan. Aku hanya butuh Mas dan Dimas mengerti satu hal. Aku bukan orang yang bisa diusir lalu dipanggil kembali sesuka hati. Budi mengangkat kepala. Tatapannya campur aduk antara penyesalan dan kepanikan. Lalu kamu mau apa? Aku tidak menjawab secara langsung. Aku hanya berkata, malam ini, sampaikan pada Dimas untuk bersiap. Besok pagi, perusahaan akan menerima sebuah surat resmi. Selesai, aku berdiri dan meninggalkan kedai. Aku tidak mau mendengar permintaan maaf lagi. Aku butuh tindakan. Malam itu, aku menelepon Pak Heru, pengacaraku. Aku hanya berkata satu kalimat, Pak, tolong siapkan surat pemberitahuan mengenai hak kepemilikan merek dagang dan penggunaannya sesuai hukum. Tidak dengan nada mengancam. Tapi cukup untuk membuat semua pihak terkait memahami risikonya. Pak Heru langsung menjawab, baik, Bu. Kita tidak perlu mengancam. Kita hanya perlu meletakkan fakta di atas meja. Aku meminta agar surat itu dikirim secara resmi ke perusahaan dan salinannya dikirimkan juga ke bank yang memberikan pinjaman, karena mereka berhak tahu jika aset tak berwujud perusahaan sedang dalam sengketa potensial. Keesokan paginya, saat aku sedang duduk di kamar hotel, angin laut berhembus kencang di balkon, ponselku berdering tanpa henti. Budi menelepon lebih dulu, suaranya parau. Perusahaan sudah menerima suratnya. Dimas. Dimas mengamuk. Aku tidak bertanya lebih jauh, karena aku bisa membayangkan pemandangannya. Aku hanya berkata, sambungkan aku pada Dimas. Aku langsung menelepon Dimas. Begitu dering pertama, ia langsung mengangkat, suaranya menggeram. Mbak mau main-main apa lagi? Mau membunuh perusahaan ini? Hah? Aku menjawab dengan tenang. Saya belum melakukan apa-apa. Saya hanya mengingatkan bahwa hak merek ini atas nama saya. Dimas tertawa sinis, tapi tawanya terdengar tercekat. Tidak mungkin. Kenapa kakakku membiarkan Mbak yang memegangnya? Aku menjawab singkat, karena saat itu kakakmu sedang terlilit utang. Aku yang memegangnya untuk melindungi perusahaan.
Kamu punya gelar magister, pasti kamu mengerti bahwa legalitas lebih penting daripada omongan. Dimas terdiam beberapa detik, lalu meledak. Mbak benar-benar licik. Mbak sudah memasang jebakan ini sejak 8 tahun yang lalu. Aku memotongnya, suaraku dingin. Jangan sebut jebakan untuk tindakan menyelamatkan perusahaan. Kalau 8 tahun lalu tidak ada 10 miliar dan dokumen-dokumen itu, hari ini kamu tidak akan punya apa-apa untuk kembali dan menjadi magister. Aku melanjutkan perlahan agar ia mendengar setiap kata. Saya tidak akan menarik hak merek ini. Saya hanya mengirim pemberitahuan. Tapi jika perusahaan terus menyingkirkanku dari pengelolaan namun masih ingin aku ikut bertanggung jawab menyelamatkan kalian, maka aku terpaksa harus melindungi hakku. Saat itu, perusahaan harus mengganti nama seluruh sistemnya. Dimas langsung membantah. Ganti ya ganti. Mbak pikir perusahaan ini hidup karena sebuah nama? Aku tertawa. Kamu serius? Atau hanya gengsi? Ganti nama itu berarti ganti kemasan, ganti dokumen, ganti kontrak, ganti label, ganti citra, dan yang terpenting, ganti kepercayaan pasar. Banyak kontrak kita yang terikat dengan nama merek itu. Kamu yang menandatangani kontrak-kontrak baru, silakan kamu yang jelaskan pada mereka. Di seberang sana hening. Aku bisa mendengar napas Dimas yang terengah-engah. Mungkin saat itu ia baru mulai menghitung di kepalanya apa arti ganti nama, berapa kerugiannya, berapa banyak hubungan bisnis yang akan putus. Tidak sampai 1 jam kemudian, Budi menelepon lagi. Suaranya panik. Bank baru saja menelepon. Mereka sudah menerima salinan surat pemberitahuan itu. Mereka bilang kalau ada sengketa hak merek, mereka harus menangguhkan sementara pencairan dana untuk mengevaluasi risiko. Aku memejamkan mata sejenak. Aku tahu ini akan terjadi, tapi mendengarnya tetap terasa berat. Inilah efek dari serangan pamungkas. Tidak perlu menghancurkan, cukup letakkan kebenaran di atas meja, dan seluruh sistem akan berhenti dengan sendirinya. Di hari yang sama, mitra bisnis besar lainnya juga mengirim surat, meminta konfirmasi mengenai status kepemilikan hak merek sebelum melanjutkan pesanan. Mereka takut menandatangani kontrak dengan perusahaan yang aset tak berwujudnya bermasalah. Departemen penjualan menjadi resah, departemen keuangan pusing. Para buruh yang mendengar desas-desus mulai cemas. Dan Dimas, orang yang pernah berkata masa lalu tidak menentukan masa depan, kini harus berhadapan dengan masa depan yang ia percepat sendiri hingga lepas kendali. Malam harinya, Budi mengirim pesan. Sekarang perusahaan macet total. Dimas hanya duduk diam di ruang rapat. Ibu menangis, para pemegang saham terus menelepon. Rin, kamu mau sampai sejauh mana? Aku tidak membalas panjang. Aku hanya mengirim satu kalimat. Kalimat yang telah kupendam sejak hari aku diberhentikan. Aku tidak mau perusahaan ini bangkrut, tapi aku juga tidak akan membiarkan siapapun mengusirku dari sesuatu yang telah kubangun. Aku meletakkan ponsel, menatap laut di malam hari. Aku tidak senang melihat mereka panik. Aku hanya merasa lega karena untuk pertama kalinya, mereka terpaksa mengerti bahwa aku bukan lagi wanita yang setelah diusir dari ruang rapat, akan tetap kembali untuk membereskan kekacauan. Dan aku tahu, pertempuran yang sesungguhnya akan terjadi di rapat pemegang saham, di mana Budi tidak bisa lagi hanya berdiri di tengah. Rapat umum pemegang saham. RUPS. Luar biasa dijadwalkan keesokan paginya, begitu mendadak hingga semua orang tahu perusahaan sedang dalam kondisi darurat. Aku terbang kembali malam itu juga. Tanpa sempat pulang, aku hanya berganti pakaian yang rapi, lalu langsung menuju kantor. Gedungnya masih sama, koridornya masih terang, tapi suasananya sangat berbeda. Karyawan berjalan pelan, seolah takut menyentuh bom waktu. Beberapa kenalan yang melihatku hanya terpaku, antara ingin menyapa dan ragu. Tatapan mereka campur aduk antara berharap dan cemas. Seolah aku adalah penyelamat, sekaligus sumber masalah. Ruang rapat hari itu penuh sesak. Semua pemegang saham, besar dan kecil, hadir. Perwakilan bank duduk di satu sisi, mitra bisnis juga mengirim perwakilan, sementara tim konsultan Dimas duduk di ujung meja dengan laptop mereka. Aku masuk setelah seminggu menghilang. Suara bisik-bisik langsung mereda.
Puluhan pasang mata tertuju padaku. Ada yang menatapku curiga. Ada yang menatapku penuh harap. Aku tidak banyak menyapa, hanya mengangguk sopan, lalu duduk di kursiku yang dulu, meletakkan map di meja, dan duduk tegak dalam diam. Dimas yang membuka suara. Ia berdiri seolah sudah menunggu momen ini, suaranya tajam. Mbak menggunakan saham untuk mengancam perusahaan. Ini adalah tindakan sabotase? Begitu kalimat itu selesai, seisi ruangan riuh. Aku menatapnya lurus, tidak bereaksi. Aku tahu, orang yang emosi biasanya ingin lawannya ikut emosi agar rapat berubah menjadi pasar. Aku tidak akan memberinya kepuasan itu. Aku membuka map, meletakkannya di meja dengan bunyi yang cukup terdengar, lalu menjawab perlahan. Sabotase adalah menandatangani kontrak dengan pembayaran 70% di muka tanpa mengelola risikonya. Hanya satu kalimat, tapi langsung menusuk titik terlemahnya. Bibir Dimas sedikit bergetar, tapi ia berusaha mempertahankan arogansinya. Itu keputusan strategis. Kalau tidak begitu, bagaimana kita bisa mengejar jadwal? Belum sempat aku menjawab, perwakilan bank sudah angkat bicara. Suaranya datar tapi dingin. Kami perlu konfirmasi. Saat ini perusahaan terindikasi melanggar klausul keamanan finansial. Limit kredit ditangguhkan karena perubahan penanggung jawab dan risiko aset tak berwujud. Sampai di situ, ia menatap lurus ke arah Budi, lalu ke arah Dimas, seolah mengingatkan, bank tidak peduli siapa yang pandai bicara, mereka hanya melihat dokumen dan risiko. Seorang pemegang saham minoritas berdiri, suaranya kesal. Lalu sekarang siapa yang bertanggung jawab? Kami menanam modal bukan untuk melihat perusahaan ini bunuh diri. Yang lain menimpali, katanya hak merek juga bermasalah. Benar tidak? Ruangan kembali gaduh. Dimas menoleh padaku seolah ingin menerkam. Benar. Ini semua karena dia. Dia yang mengirim surat ke bank agar pencairan dana dibekukan. Dia ingin perusahaan ini mati. Aku melihat sekeliling, lalu menatap Dimas. Saya mengirim surat karena hak merek itu memang atas nama saya. Itu fakta. Saya tidak menciptakan fakta, saya hanya meletakkannya di atas meja. Aku menoleh ke perwakilan bank. Dan saya tidak meminta bank membekukan apapun. Bank mengevaluasi risiko sesuai prosedur mereka. Maaf, tidak ada yang bisa mengancam bank hanya dengan omong. Dimas mencoba memutar arah. Cukup Mbak tanda tangani surat pelepasan hak merek, semuanya akan beres. Kita fokus selamatkan perusahaan, urusan Mbak mau apa, nanti kita bicarakan. Aku mendengarnya dan tersenyum kering. Selalu seperti ini. Saat butuh, keluarga adalah yang utama. Setelah selesai, semua kembali ke tempat masing-masing, dan aku kembali menjadi orang asing. Aku tidak langsung menjawab Dimas. Aku menoleh pada Budi. Kali ini aku menatapnya lurus. Aku bertanya dengan sangat pelan, tapi seisi ruangan bisa mendengarnya. Saat Mas membiarkanku menandatangani surat pemberhentian itu, apa Mas berpikir semuanya akan jadi seperti ini? Budi duduk di sana, tangannya terkepal, bibirnya terkatup. Ia menatapku sekilas, lalu menunduk. Tidak ada yang bisa menjawab untuknya. Keheningannya kali ini berbeda. Dulu ia diam karena memilih untuk tidak ikut campur. Kali ini ia diam karena tahu ia salah dan tidak tahu harus membela diri dengan apa. Aku menarik napas dalam-dalam, meletakkan kedua tangan di atas meja, dan menjelaskan rencanaku seperti sedang memberi komando pemadaman kebakaran. Saya datang ke sini bukan untuk berperang, saya datang untuk menyelesaikan krisis. Tapi untuk menyelesaikannya, harus ada penanggung jawab, dan harus ada wewenang. Saya menuntut pemulihan posisi saya sebagai Direktur Operasional sementara selama 30 hari untuk melakukan 1. Negosiasi ulang dengan mitra dari Korea. 2. Meninjau ulang semua kontrak yang telah ditandatangani Dimas. 3. Bekerja sama dengan bank untuk membuka kembali limit kredit. Dan 4. Menetapkan mekanisme persetujuan finansial yang jelas agar tidak ada lagi keputusan impulsif. Aku berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan suara mendingin, jika saya tidak diberi wewenang, saya tidak akan menandatangani pelepasan apapun terkait hak merek. Begitu selesai, ruangan kembali riuh.
Beberapa pemegang saham besar saling pandang. Jelas mereka lebih ingin menyelamatkan perusahaan daripada ego siapapun. Perwakilan bank juga mengangguk tipis. Bank butuh seseorang yang mereka percaya bisa mengelola risiko. Dimas menggebrak meja dengan keras, berdiri, wajahnya merah padam. Tidak akan pernah. Perusahaan ini tidak bisa kembali ke cara manajemen lama. Ia menunjuk ke arahku. Mbak mau merebut perusahaan ini. Mbak mau membuat kakakku kehilangan segalanya. Ibu mertuaku yang juga hadir, matanya sembab, ikut menimpali. Nak, selesaikan baik-baik. Kenapa harus sekeras ini? Aku menatap Dimas, lalu melihat sekeliling. Aku melihat dengan jelas, ada yang ingin menyelamatkan perusahaan, ada yang ingin menyelamatkan gengsi. Dan dua hal itu saat ini tidak bisa berjalan bersama. Aku berdiri, tanpa menggebrak meja, tanpa berteriak, hanya mengucapkan satu kalimat perlahan, yang setiap katanya membuat seisi ruangan tertegun. Kalau begitu, kita bangkrut bersama-sama. Ruangan seolah kehabisan oksigen. Dimas membeku, para pemegang saham terdiam. Ibu mertua membuka mulut tanpa suara. Budi mengangkat kepala menatapku, tatapannya panik, seolah baru pertama kali sadar bahwa aku bukan lagi wanita yang akan otomatis kembali membereskan kekacauan. Aku menatapnya lurus dan melanjutkan dengan tenang. Saya tidak mengancam. Saya hanya mengatakan fakta. Jika tidak ada yang memberiku wewenang untuk menyelamatkan, maka saya juga tidak punya kewajiban untuk menggunakan hak merek saya demi menyelamatkan orang-orang yang baru saja mengusir saya. Kalimat "kalau begitu, kita bangkrut bersama-sama" dariku seperti seember air es yang disiramkan ke seluruh ruang rapat. Tidak ada lagi yang berani menyela, karena mereka sadar aku tidak sedang bercanda dan aku bukan lagi orang yang akan terus tersenyum meski terpojok. Dimas berdiri membeku sejenak. Lalu wajahnya memerah. Merah karena amarah dan rasa malu yang meledak di depan umum. Dan seperti dugaanku, ketika seseorang tidak bisa lagi menang dengan argumen, mereka akan beralih ke cara kotor. Dimas menarik napas tajam, merebut remote proyektor, dan menekan sebuah tombol. Layar di belakang menyala, menampilkan serangkaian email yang diperbesar. Ia menunjuk lurus ke layar. Suaranya menggema. Lihat semuanya. Dia bilang tidak ikut campur, tapi dia menghubungi mitra dari Korea tepat setelah meninggalkan perusahaan. Dia sengaja menghasut mereka untuk membatalkan kontrak agar bisa kembali merebut kekuasaan. Ruangan meledak seperti pasar. Aku mendengar bisik-bisik menyebar cepat. Beberapa pemegang saham menatapku dengan tatapan berbeda, curiga, waspada, bahkan ada yang siap menghakimi. Dimas berhasil memainkan titik lemah psikologis semua orang, ketakutan akan pengkhianatan internal. Budi menoleh padaku, matanya panik. Suaranya parau. Apa benar kamu melakukan itu, Rin? Pertanyaan itu menyakitkan, tapi aku tidak membiarkan diriku goyah. Jika aku terburu-buru membela diri, aku akan jatuh ke dalam perangkap emosional yang sedang Dimas siapkan. Dan saat itu, publik hanya akan melihat seorang wanita lemah yang sedang panik. Aku menatap lurus ke layar lalu ke Dimas, suaraku tetap tenang. Benar. Saya memang menghubungi mereka. Ruangan kembali riuh, seolah baru saja menemukan penjahatnya. Dimas menyeringai, merasa sudah menang. Tapi aku langsung melanjutkan, tidak memberi celah. Saya menghubungi mereka, karena mereka yang lebih dulu menghubungi saya. Dimas membentak. Bohong. Aku tidak meladeni perdebatannya. Aku membuka laptopku, menyambungkannya ke proyektor, dan menampilkan satu file, email asli, lengkap dengan seluruh rangkaian balasannya. Termasuk email pertama dari pihak mitra yang menanyakan tentang perubahan mendadak di jajaran direksi dan meminta klarifikasi. Aku menunjuk ke stempel waktu dan berkata dengan jelas, mereka mengirim lebih dulu, saya membalas sesudahnya. Urutannya jelas. Siapapun bisa memeriksa header email ini. Suasana di ruangan sedikit berubah. Aku tahu, di antara kerumunan itu, ada yang cukup cerdas untuk mengerti. Orang yang berani menunjukkan email asli biasanya adalah orang yang tidak takut pada kebenaran. Aku tidak berhenti di situ. Aku menggulir ke bagian paling penting dan membacakannya perlahan.
Pihak mitra menulis bahwa mereka khawatir dengan kapabilitas manajemen yang baru dan kurangnya transparansi dalam keputusan finansial belakangan ini. Dan mereka menekankan bahwa mereka hanya percaya pada orang yang telah secara langsung mengelola operasional selama bertahun-tahun. Dimas melangkah maju seolah ingin merebut remote, tapi beberapa orang menahannya. Ia masih mencoba melawan, itu karena Mbak yang mempengaruhi mereka. Mbak mengarahkan mereka untuk bicara begitu. Aku menoleh padanya, bertanya dengan sangat pelan tapi cukup untuk membuatnya terdiam. Mempengaruhi dengan apa? Aku tidak lagi punya jabatan di perusahaan ini. Atau kamu takut karena kamu sadar betul apa yang sudah kamu tanda tangani? Seorang pemegang saham senior angkat bicara. Sudah, jangan berdebat asumsi. Saya mau dengar langsung dari mitra Korea. Apa bisa dihubungi? Aku mengangguk, seolah sudah menunggu pertanyaan itu. Aku melakukan panggilan video melalui platform kerja yang biasa kami gunakan. Di seberang sana, muncul wajah seorang pria paruh-baya berpenampilan rapi. Setelah kuperkenalkan bahwa rapat sedang berlangsung, ia langsung bicara ke inti masalah. Seluruh ruangan menahan napas. Perwakilan mitra itu mengkonfirmasi bahwa penangguhan kontrak murni karena risiko operasional setelah pergantian manajemen yang tiba-tiba, ditambah dengan keputusan-keputusan finansial yang mereka anggap kurang terkontrol dan tidak konsisten dengan komitmen awal. Ia bahkan menekankan satu hal yang membuat banyak orang di ruangan itu pucat. Pihak mereka telah menerima informasi internal bahwa perusahaan menandatangani kontrak baru dengan syarat pembayaran yang tidak wajar, sehingga mereka semakin tidak percaya. Sampai di sini, arah bisik-bisik berubah. Bukan lagi menyasar padaku, melainkan pada Dimas. Seorang pemegang saham bertanya langsung, "Kamu tanda tangan apa sampai mitra kita dengar?" Dimas hanya bisa membuka tutup mulut tanpa bisa merangkai kalimat yang masuk akal. Serangan balik yang ia bangun runtuh seketika. Aku berterima kasih pada mitra itu, lalu menatap Dimas. Kalau mau bermain kotor, pastikan dulu dirimu bersih. Aku melihat dengan jelas tangannya terkepal hingga buku-buku jarinya memutih. Budi duduk terdiam seperti orang yang baru saja tersadar dari mimpi. Ia menatapku dengan ekspresi yang sulit diartikan campuran antara penyesalan, ketakutan, dan mungkin untuk pertama kalinya, kesadaran bahwa ia telah membiarkan istrinya berdiri sendirian. Suasana baru saja akan tenang saat perwakilan bank mengetukkan pulpennya ke meja. Suaranya datar tapi tajam. Kami punya pemberitahuan baru. Setelah peninjauan, bank akan mempertimbangkan untuk mengaktifkan klausul penagihan utang dipercepat jika dalam 7 hari ke depan perusahaan tidak menetapkan kembali struktur kepengurusan dan mekanisme kontrol risiko yang disetujui. Kalimat itu jatuh seperti batu. Semua orang mengerti, drama saling tuduh harus berakhir. Karena sekarang, ini adalah masalah hidup atau mati yang sesungguhnya. Kalimat dari perwakilan bank itu jatuh di ruang rapat seperti vonis. Tidak ada lagi yang berminat berdebat. Mereka tidak lagi mendengar peringatan, melainkan sebuah tenggat waktu yang dingin dan kejam. 7 hari. 7 hari bagi sebuah perusahaan yang carut-marut untuk membuktikan bahwa ia masih layak hidup. Aku melihat bahkan para pemegang saham yang paling vokal pun terdiam. Mereka tahu, jika bank sudah bicara soal penagihan utang dipercepat, tidak ada lagi ruang untuk negosiasi. Perwakilan bank meletakkan mapnya di meja. Dalam 7 hari ke depan, jika perusahaan tidak menetapkan kembali struktur kepengurusan yang jelas, dengan penanggung jawab yang kompeten dan mekanisme kontrol risiko yang disetujui, kami akan mengaktifkan klausul penarikan pinjaman sebesar 60 miliar rupiah. Ia menekankan setiap kata seolah ingin menancapkannya di kening semua orang. Ruangan langsung meledak. Seorang pemegang saham berdiri. Suaranya tajam. Kami tidak bisa menyerahkan uang kami pada orang yang kurang pengalaman. Siapa yang menandatangani kontrak sembrono itu, dialah yang harus bertanggung jawab. Yang lain menggebrak meja. Ini bukan saatnya menjaga gengsi, kami butuh orang yang bisa bekerja. Semua mata, secara refleks, tertuju pada Dimas. Ia berdiri di sana. Wajahnya masih merah, tapi bukan lagi karena marah, melainkan karena terpojok.
Aku melihat dengan jelas kegugupan seseorang yang terbiasa dengan teori tapi gagap menghadapi kenyataan. Dimas masih mencoba mempertahankan diri. Ini hanya masalah arus kas sementara. Kita cukup mencari pinjaman baru, mitra yang baru akan segera mengirim barang, pendapatan masuk, dan semuanya akan stabil. Ia berbicara sangat cepat, seperti sedang membacakan naskah. Aku tidak langsung memotongnya. Aku membiarkannya selesai, agar semua orang bisa melihat bahwa ia berbicara dengan keyakinan buta, bukan dengan data. Lalu, aku membuka sebuah map lain, meletakkannya di meja, dan mendorongnya pelan ke tengah. Sebelum kita mencari pinjaman baru, izinkan saya menyajikan satu dokumen. Aku berkata dengan tenang, lalu menoleh ke arah seseorang di dekat perwakilan bank. Ini adalah laporan risiko dari tim audit independen yang kami minta untuk melakukan peninjauan cepat dalam 48 jam terakhir. Beberapa orang mencondongkan tubuh untuk melihat. Ada yang terkejut melihat stempel rahasia dan daftar risiko yang begitu panjang. Aku membuka halaman paling penting, mengangkatnya sedikit agar terlihat, lalu membacakannya dengan jelas. Jika kontrak dengan pembayaran 70% di muka itu dilanjutkan, perusahaan berisiko mengalami gagal bayar dalam waktu 3 bulan ke depan, dengan probabilitas yang sangat tinggi karena arus kas negatif dan limit kredit yang dibekukan. Aku berhenti sejenak, menatap lurus ke arah Dimas. Kamu menyebut ini sementara? Dimas tercekat. Ia mencoba membantah. Setiap laporan pasti ada risikonya. Auditor selalu bicara hati-hati. Aku tidak perlu berdebat. Aku membuka halaman berikutnya, menunjuk langsung pada skenario terburuk. Skenario terburuk ini bukan karangan auditor. Ini didasarkan pada klausul kontrak dan kemampuan real bank untuk mencairkan dana. Aku menoleh pada perwakilan bank. Benar begitu, Pak? Pria itu mengangguk tipis. Anggukan kecil itu sudah cukup untuk mengakhiri semua bantahan. Suasana di ruangan berubah total. Mereka yang sebelumnya masih ragu-ragu antara menjaga nama baik keluarga dan menyelamatkan perusahaan, kini sadar mereka hanya punya satu pilihan. Karena jika perusahaan hancur, habislah semuanya. Aku menoleh pada Budi, menatapnya lurus. Aku tidak memarahinya. Aku hanya bertanya satu hal yang tidak bisa ia hindari. Mas masih ingat siapa yang sudah memperingatkan tentang hal ini? Budi menatapku, matanya sedikit bergetar. Ia membuka mulut seperti ingin mengatakan sesuatu, lalu terdiam lagi. Tapi kali ini, keheningannya tidak lagi bisa melindunginya, karena seluruh ruangan sedang menunggu di pihak mana ia akan berdiri. Tiba-tiba, Budi berdiri. Suara kursinya yang bergeser terdengar nyaring. Ia menoleh pada Dimas. Suaranya lebih keras dari biasanya. Suara seseorang yang akhirnya mau mengakui kebenaran. Hentikan, Dimas. Kita tidak bisa terus berjudi seperti ini. Seluruh ruangan hening sejenak. Aku menatap suamiku dan hatiku terasa sakit. Bukan sakit karena ditinggalkan, tapi sakit karena ia membiarkan segalanya menjadi separah ini sebelum akhirnya berani bersuara. Dimas menatap kakaknya, tidak percaya. Mas memilih dia daripada adikmu sendiri? Mas membiarkan dia mengendalikan Mas? Budi membentak. Aku memilih perusahaan. Dan aku memilih apa yang benar. Kalimat itu seperti tamparan kedua bagi Dimas. Setelah dipermalukan oleh mitra dari Korea, kini ia ditolak secara terbuka oleh kakaknya sendiri. Aku tahu, bagi Dimas, ini adalah puncak dari kehinaan. Aku tidak membiarkan drama ini berlanjut. Aku langsung menyimpulkan solusi, suaraku tegas seperti memberi komando. Sekarang ada 3 hal yang harus segera dilakukan. 1. Batalkan semua kontrak berisiko, terutama yang dengan pembayaran di muka. 2. Negosiasi ulang dengan mitra dari Korea untuk memulihkan kerjasama, setidaknya membuka kembali jalur komunikasi. 3. Bekerja sama dengan bank dengan menyajikan rencana kontrol risiko dan struktur kepengurusan yang jelas, dengan penanggung jawab yang kompeten. Aku menatap lurus pada perwakilan bank. Jika saya diberi wewenang operasional sementara, saya akan menyajikan rencana itu dalam 72 jam. Beberapa pemegang saham mengangguk. Mereka mendengar angka dan tenggat waktu yang jelas. Tapi Dimas tidak. Ia menatapku dengan tatapan gelap.
Tatapan seseorang yang terpojok tapi menolak untuk kalah. Aku tahu ia tidak akan berhenti di sini. Ia telah kehilangan wibawa, kehilangan citra magis terhebatnya. Dan jika aku yang memegang kendali, ia akan menjadi pecundang. Dan saat itu juga, aku tahu Dimas akan melancarkan serangan terakhirnya, bukan lagi pada kontrak atau angka, tapi langsung padaku, pada harga diriku, untuk menyeretku jatuh bersamanya. Begitu aku selesai menjelaskan rencana 72 jam, Dimas tertawa sinis. Tawa yang kering dan tertahan, tawa seseorang yang berusaha keras untuk tidak hancur. Ia melangkah maju, menatapku, lalu menoleh ke arah para pemegang saham, suaranya meninggi, mencoba mengubah rapat ini menjadi pengadilan. Kalian semua dengar? Rencana, tenggat waktu, wewenang, semuanya sudah ia siapkan. Dia hanya menunggu hari ini untuk kembali dan merebut seluruh kekuasaan. Suasana langsung beralih dari mencari solusi menjadi saling tuduh. Dimas, melihat ada celah, semakin menekan. Ia menunjuk ke arah Budi. Dia ingin menyingkirkan kakakku. Dia ingin menjadikan perusahaan ini miliknya. Dia memegang hak merek. Dia punya saham preferen. Sekarang dia menuntut untuk memimpin. Apa kalian tidak lihat? Ini bukan tentang menyelamatkan perusahaan. Ini tentang merebut perusahaan. Budi berdiri membeku, menatap adiknya, lalu menatapku, seolah terbelah. Aku tahu serangan Dimas tidak menyasar pada data, melainkan pada sentimen dan harga diri keluarga. Cukup dengan membuat para pemegang saham percaya bahwa aku punya niat tersembunyi, mereka akan ragu. Bank akan semakin ragu, dan rencanaku akan mati bahkan sebelum dimulai. Tepat saat itu, ibu mertuaku angkat bicara. Ibu Lestari yang dari tadi hanya duduk diam dengan mata sembab, tiba-tiba berdiri. Suaranya bergetar, "Kamu melakukan ini, apa kamu tidak memikirkan suamimu? Apa kamu tidak sadar kamu bisa duduk di sini karena siapa?" Beliau menoleh pada yang lain, seolah mencari dukungan. Dia ini menantu di keluarga saya. Selama ini karena keluarga sayalah dia punya posisi. Sekarang dia kembali dan menekan semua orang. Apa ada istri yang kelakuannya seperti ini? Aku mendengarnya dan hatiku sakit. Sakit karena kalimat karena keluarga saya. Sakit karena beliau lupa semua malam di mana aku tidur di kantor, semua negosiasi yang kulakukan, semua uang pribadiku yang kugunakan untuk menopang perusahaan. Tapi aku tidak bereaksi dengan emosi. Aku tahu jika aku berdebat dengan ibu mertuaku di depan semua orang, aku akan dicap sebagai wanita pembuat onar, persis seperti yang diinginkan Dimas. Aku berdiri perlahan, tanpa suara keras. Aku menatap Dimas, ibu mertuaku, dan semua orang di sana. Dimas bilang saya ingin merebut perusahaan. Ibu bilang saya menekan keluarga. Saya tidak akan berdebat dengan kata-kata. Selesai, aku membungkuk, membuka mapku. Seluruh ruangan hening, karena mereka melihat aku tidak lagi dalam mode membela diri, melainkan dalam mode menyajikan bukti. Aku mengeluarkan selembar dokumen tipis yang tersimpan terpisah. Aku meletakkannya di meja, mendorongnya ke arah ketua rapat. Ini adalah dokumen yang telah saya simpan selama bertahun-tahun. Saya tidak pernah berniat menggunakannya. Tapi karena hari ini ada yang ingin menjadikanku perampok, saya terpaksa harus memperjelasnya. Dimas menyeringai. Lagi-lagi dokumen untuk menakut-nakuti? Aku tidak menatapnya. Aku menatap lurus pada para pemegang saham dan perwakilan bank. Ini adalah perjanjian saham dan hak pengalihan dalam kondisi perusahaan mengalami kegagalan akibat keputusan salah dari manajemen baru. Beberapa orang mencondongkan tubuh untuk membaca, wajah mereka berubah. Aku melanjutkan dengan jelas. Dokumen ini menyatakan, jika perusahaan bangkrut atau ditagih utang lebih awal karena keputusan finansial yang tidak terkontrol, saya berhak menjual bagian saham saya kepada mitra strategis untuk menyelamatkan perusahaan. Sebagai gantinya, mitra tersebut akan mengambil alih kendali. Seluruh ruangan menahan napas. Seorang pemegang saham bergumam, artinya, keluarga bisa kehilangan kendali? Aku mengangguk. Benar.
Jika perusahaan ini jatuh karena perjudian yang tidak bertanggung jawab, saya punya hak untuk memilih opsi penyelamatan, yaitu dengan membawa investor baru. Bukan untuk merebut, tapi agar kita tidak kehilangan segalanya. Wajah ibu mertuaku pucat pasi. Dimas berdiri membeku seolah baru saja ditampar lagi. Ia tergagap, "Mbak, Mbak berani." Aku menatapnya, suaraku masih datar. "Saya berani menyelamatkan perusahaan saat kalian berani menghancurkannya." Aku menoleh pada semua orang. Saya tidak ingin merebut apapun. Saya hanya tidak terima diusir dari sesuatu yang telah saya bangun. Aku berhenti sejenak. Saya berdiri di sini bukan untuk berebut kursi. Saya berdiri di sini karena bank telah memberi kita 7 hari. Dan dalam 7 hari itu, pilihannya hanya 2. Kita bekerja dengan benar, atau kita jatuh bersama. Perwakilan bank saat itu angkat bicara, suaranya lebih tegas dari sebelumnya, seolah mengunci keputusan. Prioritas bank adalah mitigasi risiko. Jika perusahaan menunjuk pimpinan sementara yang memiliki rekam jejak manajemen risiko yang baik, kami akan mempertimbangkan untuk membuka kembali limit kredit secara bertahap. Dalam situasi saat ini, kami hanya akan melanjutkan kerjasama jika Ibu Rina kembali memimpin dan menandatangani mekanisme kontrol yang baru. Kalimat itu seperti paku terakhir. Ini bukan lagi urusan keluarga, ini adalah urusan bisnis di mata pemberi dana. Seorang pemegang saham senior, yang dari awal rapat hanya diam, tiba-tiba berdiri. Ia menatap Dimas, lalu menatapku, dan berkata dengan tegas, "Saya sudah mengikuti perusahaan ini selama 8 tahun. Saya tahu siapa yang bisa bekerja dan siapa yang hanya bisa bicara. Ini bukan waktunya menjaga gengsi. Saya mendukung usulan agar Ibu Rina memimpin sementara sesuai rencana 72 jam. Beberapa orang lain mengangguk setuju, dukungan mulai mengalir. Dimas seolah kehabisan napas. Ia melihat sekeliling, sadar tidak ada lagi yang membelanya. Wajahnya pucat pasi, lalu tiba-tiba, ia duduk terkulai di kursinya. Untuk pertama kalinya, aku melihat magister lulusan internasional itu benar-benar kehilangan ketenangannya. Tidak ada lagi arogansi, tidak ada lagi istilah-istilah canggih. Yang tersisa hanyalah seorang pria muda yang sadar bahwa ia telah mendorong seluruh perusahaan ke tepi jurang. Seluruh ruangan hening, menunggu satu suara terakhir. Dan aku tahu, suara itu bukan dariku, bukan dari Dimas, bukan dari ibu mertuaku, suara itu harus datang dari Budi. Orang yang selama ini hanya berdiri di tengah. Budi berdiri dengan sangat perlahan, seolah setiap gerakannya terasa berat. Seisi ruangan hening. Ia melihat sekeliling. Matanya berhenti pada ibunya, adiknya, lalu terakhir padaku. Saat itu, aku melihat ia bukan lagi pria yang mencoba menyenangkan semua orang. Ia adalah seorang pria yang harus memilih. Ia berdeham, suaranya serak tapi jelas. Saya mengundurkan diri dari posisi direktur utama. Orang yang paling kompeten untuk memimpin di masa sulit ini adalah istri saya. Kalimat itu membuat seluruh ruangan terdiam karena terkejut. Perwakilan bank mengangguk tipis. Tim konsultan menunduk. Aku duduk diam, tidak menunjukkan ekspresi kemenangan. Karena aku tahu, apa yang baru saja ia katakan bukan hanya soal menyerahkan jabatan, melainkan sebuah pengakuan kesalahan di depan semua orang. Dimas langsung berdiri. "Mas memilih dia daripada adikmu sendiri?" Suaranya tinggi dan pecah. Budi menatap adiknya, matanya memerah. "Aku memilih perusahaan." 3 kata itu seolah memotong habis sisa harapan Dimas. Ia berdiri membeku. Aku menatapnya tanpa rasa puas, hanya kasihan. Kasihan pada seorang pria muda yang mengira bisa menaklukkan dunia dengan kesombongan. Ibu mertuaku tidak bisa berkata apa-apa lagi. Beliau hanya duduk terkulai. Mungkin untuk pertama kalinya beliau sadar bahwa muka yang selama ini ia jaga tidak lebih penting dari kelangsungan hidup perusahaan. Dan mungkin untuk pertama kalinya juga, beliau sadar bahwa orang yang pernah ia suruh untuk tahu posisi justru kini yang harus menempati posisi tersulit. Ketua rapat bertanya padaku, "Apakah Ibu Rina bersedia menerima mandat ini?" Aku berdiri. Aku tidak menatap Dimas atau ibu mertuaku. Aku menatap lurus pada para pemegang saham dan perwakilan bank.
Saya bersedia, tapi dengan beberapa syarat. Seluruh ruangan kembali hening. Pertama, restrukturisasi harus transparan. Semua keputusan finansial besar harus melalui persetujuan dewan dan audit risiko. Kedua, semua kontrak dari tim konsultan akan ditinjau ulang. Jika ada yang tidak wajar, akan dibatalkan. Ketiga, Dimas ditarik dari posisi strategis selama masa kepemimpinan sementara saya untuk menghindari konflik kepentingan. Aku kemudian menoleh pada Dimas. Kamu masih bisa belajar, tapi dari posisi yang sesuai, bukan dari posisi yang menentukan hidup mati orang lain. Dimas membuka mulut hendak membantah, tapi kemudian terdiam. Ia melihat sekeliling, melihat tatapan semua orang. Ia sadar jika ia terus melawan, ia bukan hanya akan kehilangan jabatan, tapi juga sisa kepercayaan. Ia hanya mengambil jasnya dan berjalan keluar dari ruang rapat dalam diam. Rapat ditutup dengan sebuah resolusi. Perwakilan bank meminta rencana 72 jam dan mekanisme kontrol yang baru. Aku menandatangani berita acara penerimaan mandat. Dulu aku menandatangani surat pemberhentian seperti orang yang diusir. Kali ini, aku menandatangani dengan posisi sebagai orang yang memilih untuk tinggal. Hari-hari berikutnya adalah lari maraton. Aku bekerja dengan bank, menyajikan rencana arus kas. Aku meninjau ulang kontrak, membatalkan pembayaran yang berisiko. Aku menelepon kembali mitra dari Korea, bukan untuk memohon, tapi untuk berbicara dengan fakta dan persiapan. Saya kembali memimpin, mekanisme kontrol sudah berubah. Jika Anda masih percaya pada kerjasama kita selama ini, beri saya kesempatan untuk membuktikannya. Mereka tidak langsung setuju, tapi mereka setuju untuk membuka kembali jalur komunikasi. Itu sudah cukup. Akhir pekan itu, aku berhasil menandatangani perjanjian pemulihan kerjasama secara bertahap. Perusahaan mulai bisa bernapas lagi. Karyawan ditenangkan, mitra bisnis tidak lagi ragu, dan bank membuka kembali limit kredit secara bertahap. Malam itu, saat semua orang sudah pulang, aku duduk sendirian di ruang kerjaku yang lama. Aku menatap keluar jendela, melihat lampu-lampu kota. Aku memikirkan 10 tahun yang telah berlalu, memikirkan saat-saat di mana aku mencoba menjaga keharmonisan, mencoba percaya pada kata keluarga, hingga akhirnya harus belajar melindungi diri sendiri dengan kewaspadaan. Aku tidak lagi membenci Dimas. Kesalahannya dipupuk oleh sanjungan dan cara keluarga yang selalu menempatkan ijazah di atas pengalaman. Aku juga tidak lagi menyalahkan ibu mertuaku. Aku hanya sadar, ada kalanya orang benar-benar menyayangimu, tapi saat kepentingan berbenturan, rasa sayang itu bisa menjadi sangat tipis.